SD Negeri 2 Kalibawang. Wah, sudah banyak sekali nih. Ibu Rodia, selamat malam Ibu. Bapak Ahmad Khairil Fatwa dari SD 4 Butuh Kalikajar. Kalikajar juga ini. Ibu Yesi, selamat malam dari SD 2 Karangluhur. Bapak Ibnu Umar dari SD 2 Tegal Ombo Kalikajar. Ya, hadir. Siap ya, Bapak? Marsnya aku ready ya, Bu Anteng ya. Oke, monggo untuk Mars KGBN terlebih dahulu. Dipersilakan. Komunitas guru belajar Nusantara, wadah inspirasi belajar berkarya, merdeka belajar meraih kompetensi, lebah praktik baik demi anak negeri, saling bantu, saling kuatkan, berbagi dan pengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang bahwa tiap murid yang belajar memiliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru belajar Nusantara, komitmen terjaga untuk membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia akan tetap jaya. Ya, untuk sebelumnya saya berikan dulu kepada Ibu Sri Juwaria selaku Ketua KGBN Wonosobo untuk open acara ini. Gitu, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Catur. Mohon maaf ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi tadi sempat kepetal sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Bertemu lagi di Selasa malam hari ini tanggal 31 Oktober 2023 di acara Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa Malam Komunitas Guru Belajar Kabupaten Wonosobo. Untuk kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Sebelum ke acara, kami sapa dulu untuk dari Dinas Pendidikan yang Masya Allah luar biasa. Bapak Muhtarom sudah hadir ya Pak Catur ya. Dan jajarannya. Selamat malam Pak Muhtarom. Selamat malam, Bu Cucu. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah selalu menemani kami, menjadikan kami terus semangat untuk belajar malam hari ini. Iya, sama-sama siap menyimak. Iya. Ada yang Oke, mau disampaikan Bapak? lanjut saja, Bu Cucu. Lanjut saja. Oke. Oke. Terima kasih Pak Muhtarom. Selamat malam. Oke. Iya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Masya Allah, ilmunya itu sudah cetar sekali, Bapak Ibu. Beliau Ibu Alfi Lailatin, narasumber kita pada malam hari ini, dan beliau dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Jombang. Dan kita sapa dulu pada Bu Alfi. Selamat malam, Bu Alfi. Malam Bu Juju, matur nuwun sangat kesempatannya. Salam juga Bapak Mutahrom ya dan Iya, juga jajarannya. iya sehat Bu Alfi. Alhamdulillah Bu, Gimana sampai Wonosobo dingin? pengen semoga nular ya sampai di Jombang nantinya. Iya, kalau di Jombang masih panas ya, di sini udah dingin sekali karena hujannya di kecamatan kami sudah lumayan lebat Bu tadi ini. Kayaknya Siap-siap. sinyalnya agak kurang bagus. Iya. Bu Alfi nanti akan ditemani oleh moderator kita yaitu Bu Antang. Bu Anteng kita sapa dulu Bu Anteng, selamat malam. Ya. Selamat malam, Ibu Zuzu. Iya, ready ya Bu Anteng ya? Insya Allah ready, Bu. Iya. Jadi Bu Alfi, Bu Anteng itu bukan bukan karena anteng gitu ya, diam itu enggak ya, tapi karena
kalau dilihat itu orang-orang merasa anteng gitu. Jadi Yes, tenang gitu kalau benar. melihat Bu Anteng gitu. Ya, begitu ya Bu Anteng. Ya, jadi untuk nanti Bu Anteng dan Bu Alfi waktunya kami serahkan sepenuhnya. Silakan nanti kemungkinan sampai pukul 21.00 tapi kalau nanti ada yang masih perlu ditambahkan boleh fleksibel waktunya. Monggo Bu Baik. Anteng saya serahkan semuanya. Ya, terima kasih Bu Juju. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada narasumber, beliau Ibu Alfi Lailatin. Yang terhormat Ketua, Pengurus dan Penggerak KGBN Kabupaten Wonosobo. Yang terhormat kepada beliau Bapak Muhtarom dari Disdikbora Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya. Pada yang terhormat seluruh Bapak Ibu peserta ngopi semalam pada malam hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Anteng Riananti dari SMK Informatika Wonosobo yang pada malam hari ini akan menjadi moderator. Pertama-tama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan malam ini, melalui tatap maya, kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan rutin acara Selasa, yaitu ngopi semalam. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan itu adalah sekolah yang terdiri atas guru, kepala sekolah, siswa. Keluarga yang terdiri atas orang tua dan wali murid, dan masyarakat yang terdiri atas komite sekolah, organisasi profesi, dan ketiga komponen tersebut merupakan pilar pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketiga pilar pendidikan tersebut harus saling mendukung demi terwujudnya proses dan hasil belajar yang baik. Untuk itu, keterlibatan orang tua atau wali murid harus terus disatukan agar kolaborasi dari ketiga komponen tersebut semakin bersinergis dan harmonis. Lalu, bagaimana cara memberdayakan orang tua atau wali murid dalam pendidikan agar dapat bermakna dan maksimal? Bapak Ibu guru yang saya hormati, peserta ngopi semalam, malam ini kita akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan penguatan serta pencerahan dari Ibu narasumber. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa ketika mengikuti kegiatan diskusi atau webinar ngopi semalam pada malam hari ini, alangkah baiknya Bapak Ibu peserta ngopi semalam yang pertama untuk tidak menyela narasumber saat menyampaikan materi atau memberikan ternyata belum dipikirkan SK juga. atau memberikan materi dan jawaban. Yang kedua, peserta sebaiknya mengurungkan untuk memposting maupun apapun pada saat diskusi dilaksanakan. Dan yang ketiga, mohon Bapak Ibu untuk meng-unmute ketika sedang mendengar paparan dari narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, mari tiba saatnya kita akan menyimak paparan dari narasumber hebat kita pada malam hari ini dengan tema pemberdayaan orang tua untuk kelas Orang yang maksudnya jelas nggak ada apa-apa pada nih Bu. beliau Ibu Alfi Lailatin dipersilakan.
Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anteng kesempatannya. Terima kasih juga ya teman-teman dari KGBN Wonosobo yang luar biasa, kolaboratornya juga. Alhamdulillah ya, ini salah satu komunitas yang menginspirasi kami. Senang sekali belajar bersama teman-teman hebat, teman-teman yang selalu belajar gitu ya. Karena sebenarnya eh, di sini nggak ada yang hebat gitu kan ya. Yang ada hanyalah kita-kita yang mau belajar. Oke, baik Bu Anteng dan teman-teman izin untuk share screen ya. Tadi sebenarnya di awal udah disampaikan ya sama Bu Anteng. Kayaknya kita udah chemistry-nya udah nyambung nih Bu. Emang betapa penting banget ya peran dari sekolah sebagai salah satu. Oke, tunggu sebentar. Oke, bagaimana teman-teman? Udah tampil ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Nah, ini teman-teman ya, eh, untuk kegiatan kita belajar pada malam hari ini ya, topiknya ini juga sebagai alarm untuk kita bersama, di mana kita bisa memberdayakan orang tua untuk kelas yang lebih bermakna. Oke, yuk teman-teman, sebelum kita mulai ya, saya ajak teman-teman kita mindfulness dulu gitu kan ya. Mindfulnessnya saya minta teman-teman menuliskan nih 2 aksi yang pernah teman-teman lakukan, yaitu terkait dengan pelibatan orang tua di sekolah. Silakan bisa dituliskan dulu di kolom chat. Atau mungkin ada 1 orang, 2 orang ya Bu Anteng ya, boleh ya langsung bersuara ya Bu Anteng. Oke, Ya. silakan nih teman-teman. Di sini juga berarti diferensiasinya masuk ya. Mungkin ada yang lebih suka ngomong, ada yang suka nulis. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan langsung. Saya yakin teman-teman di sini pasti juga ya nggak lepas dari peran orang tua di sekolahnya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang nulis nih, Bu Anteng juga ya, karena dari jenjang SMK. Nah, kalau dari Bu Anteng sendiri, wah ganti saya nih ya yang tanya Bu Anteng. Nembak moderator. Oke. Mohon maaf. Oke, silakan Bu Anteng. Ibu, mohon maaf mungkin sebelum saya menjawab, di chat box sudah ada Bapak Ibu Oke, yang oke. Ya, menjawab. Ya. ada Bu Catur Mau sama Bu. Ibu Ya, baca monggo. sendiri atau saya bacakan? Oke, di sini saya juga udah bisa baca Bu Anteng. Terima Baik Ibu. kasih ya teman-teman ya. Oke, dari Bu Siti Fatimah. Wih, keren ya. Ada pertemuan wali murid tiap bulannya sesuai kesepakatan. Wah, luar biasa. Buat kesepakatan apa aja nih Bu Siti Fatimah? Mungkin bisa bersuara. Halo Bu Siti. Ya Bu, saya Bu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Tiap bulan nih udah rutin nih. Apa aja Bu biasanya Bu yang diobrolin sama orang tua Bu? eh, ini dengan orang tua yang dibicarakan ya mulai dari kehadiran anak. Hmm. Karena ada juga beberapa anak yang tidak sampai ke sekolah, tetapi orang tua taunya anak itu sampai ke sekolah. Sehingga orang tua jadi tahu ternyata anaknya ada yang bolos misalnya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pencapaian nilai dari anak-anak itu juga dilaporkan oleh wali kelas. Dan untuk Ibu ini pengalaman kami sebelum dengan kurikulum Merdeka ya Bu. Jadi ketika dulu masih di sekolah-sekolah yang sebelum kurikulum Merdeka lah pokoknya. Untuk di kurikulum Merdeka ini saya malah belum melaksanakan dengan pertemuan wali murid dengan wali kelasnya, tetapi saya berharap ini juga ada nantinya bisa diterima teman-teman di sekolah saya untuk bisa ditindaklanjuti. Ngaten Bu, nyun pangapunten. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu refleksinya.
Oke, ada Pak Catur juga ya, Bu Anteng di sini ya. Sini pasti udah pada kenal kalau Pak Catur ini ya. Wow, bikin kesepakatan juga nih ya. Kesepakatan yang gimana nih Pak Catur? Wow, ganti nih saya tembak ya nih Pak Catur ya. Admin masa ditembak, Bu? Berbagi Enggak Pak sih. Catur. Oke. Ya, Bu. Biasanya kesepakatan yang aku buat sama orang Ah, tua itu terutama untuk share informasi tentang kelas gitu loh. Kadang ketika lagi sibuk, kadang share-nya tuh pagi mendadak gitu. Jadi, hmm, Pak, besok kalau misalnya mau ada acara, share-nya jangan pagi dong, biar kami bisa persiapan. Nah, kayak misalnya kayak gitu sih. Oke, Hmm. siap-siap luar biasa. Ini luar biasa Pak Catur. Saya Biasa di yang luar, Bu. asik. Oke, ini saya juga gagal fokus nih dari Pak Yaya. Guru intip ini gimana nih Pak Yaya ceritanya? Itu, Monggo Bu. Pak Yaya. Masih ingat atau enggak, tapi saya ingat betul. Halo Pak Yaya. Ibu Bu itu, Bu Yaya. Oh, mohon maaf Bu Yaya, mohon maaf. Ibu, monggo Ya, Ibu. ini Bu Jeng, Yaya ya. jeng. Guru intip itu ini Mbak Alfi. Jadi ini biasanya untuk seringnya di kelas-kelas yang bawah, kelas 1, 2 itu kan siswa saya banyak. Jadi dan gurunya itu kan hanya satu, gurunya satu. Terus saya minta tolong kepada wali murid itu untuk membantu mengelola anak di kelas gitu. Jadi ketika guru mengajar di depan, ada wali murid yang piket tadi melalui paguyuban, mereka yang membagi paguyuban sendiri. Jadi paguyuban itu membagi, oh yang hari Senin yang tugas tidak setiap hari, mungkin bisa hari-hari tertentu gitu. Jadi ada wali murid yang berada di dalam kelas untuk menemani guru mengajar gitu. Jadi kan biasanya kalau anak kelas 1 itu gurunya ngajar, anaknya lari ke sana gitu. Nah itu kami beri nama guru intip. Itu kami mengambil ketika dulu kami punya program yang namanya bermutu. Nah itu. Nah jadi itu namanya guru intip. Itu Mbak Alfi ya, pengalaman aja. Luar biasa. Terima kasih Bu Yaya inspirasinya. Wow, akhirnya kan ya, saya justru belajar loh dari teman-teman di sini. Oke, di kolom chat juga masih ada teman-teman yang lain ya. Terima kasih sudah menuliskan. Nah, berarti ini udah aman kan ya? Sebenarnya kita pun dari pihak sekolah nggak bisa lepas dari yang namanya orang tua. Nah, terus biar nggak lepas, gimana nih cara selanjutnya? Oke. Nah, kita buat kesepakatan dulu ya teman-teman ya, sebelum mulai acara selanjutnya. Gimana kalau malam hari ini kita bersepakat untuk bersenang-senang. Karena apa? Karena kita di sini adalah guru belajar. Gimana? Setuju? Setuju. Asik. Oke, kita senang. Betul Bu, harus senang dulu kalau belajar Iya. ya Bu ya. Oke, siap. Oke, kalau bersenang-senang gini Bu ya, bersenang-senang. Oke, nah. Oke, terima kasih teman-teman. Ini juga salah satu prinsip ya dari Merdeka Belajar. Kita melibatkan, gitu kan ya. Nah, tujuan kita teman-teman selama sesi ini adalah, yuk kita sama-sama pahami ya, mengapa sih penting banget kolaborasi dengan orang tua itu, gitu kan. Dan yang kedua, kita bakalan gila barengan ya. Saya nggak mau kalau gila sendirian. Yaitu setelah ikut sesi ini, yuk kita gali ide, langsung besok kita aksi, dan jangan lupa sebarkan di medsos. Gimana teman-teman? Sepakat? Sepakat Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sekarang kita juga nggak bisa menghindari ya betapa kuatnya itu kekuatan medsos ya. Jadi sebenarnya medsos itu juga sebagai salah satu wahana promosi sekolah yang gratis loh teman-teman. Nah itu ya, nah, nanti mungkin episode selanjutnya ya, mungkin ya Pak Admin bisa diagendakan betapa dahsyatnya itu kekuatan medsos. Oke teman-teman, yuk kita sekarang masuk ya di kajian pertama kita malam hari ini, yaitu pentingnya pelibatan orang tua. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi ya. Ternyata saya udah satu hati nih dengan Mbak Moderator, dengan Bu Anteng gitu kan ya. Tepat yang disampaikan Bu Anteng tadi ya, teman-teman ya. Ini adalah kajian dari Bapak pendidikan kita yang pertama ya. Beliau dari Ki Hajar Dewantoro. Bahwa yuk teman-teman kita refleksi kembali ya tentang trisentra pendidikan.
Nah, ini justru momen pandemi kemarin itu adalah kilas balik kita, gitu kan? Karena betapa ternyata keluarga itu adalah pusat pendidikan yang utama dan pertama untuk anak-anaknya, gitu kan? Tapi mengapa saat pandemi kemarin kita kayaknya menolak ya? Karena sudah terbiasa kita ini pasrah bongkoan gitu ya kalau kata orang Jawa Timur, pasrah bongkoan ke pihak sekolah gitu kan. Nah, tapi ketika pandemi kemarin benar-benar merefleksikan kita ya, peran kita sebagai keluarga, bahwa sebenarnya nggak bisa ketika pendidikan itu hanya kita serahkan kepada sekolah saja, gitu kan ya teman-teman ya. Nah, dan yang kedua adalah sekolah. Nah, sekolah ini tentu ya di sini para aktornya sedang berkumpul untuk belajar bersama. Nah, dan yang ketiga teman-teman yang nggak bisa lepas yaitu masyarakat. Nah, jadi ini nggak bisa salah satu lepas ya. Izin saya juga pinjam dari Bu Najila Shihab. Kita nggak mungkin menjadikan anak kita soleh sendiri. Nah, kita pengen anak soleh kita sendiri, tapi ketika dia ada di luar, ini kadang-kadang kita udah nggak bisa kontrol, teman-teman. Gitu kan ya. Apalagi anak-anak kita yang kecil ya, Bu Yaya ya, Bu, yang masih jenjang dasar, mereka adalah para spong aktif. Jadi anak itu menyerap apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, yang dia rasakan. Nah, jadi ketika salah satu komponen ini kurang mendukung dalam proses pendidikan, maka proses pembelajaran yang sudah kita rancang sedemikian cantiknya di ruang kelas gitu kan ya, ini akan kurang berjalan berkesinambungan teman-teman. Ada yang putus gitu kan ya. Apalagi saat di mana anak saat ini mungkin ya di usia-usia dasar dia sedang bangun yang namanya identitas diri. Nah, teman-teman di sekolah ya, karena kita di sini belajar bersama guru-guru. Nah, mungkin yang di sekolah sedang membangun identitas anak agar percaya diri gitu kan ya. Membangun kepercayaan diri anak. Di sekolah anak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapatnya, untuk maju ke depan gitu kan ya. Tetapi ketika di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat, ketika anak mau maju aja dan jawabannya nggak tepat, misal nih langsung ditertawakan, gitu kan? Atau mungkin anak mau maju nggak dikasih kesempatan. Nah, itu juga nanti proses pembelajarannya pun kurang optimal, teman-teman. Nah, jadi sekarang udah saatnya ya, apalagi di sini luar biasa, hadir juga dari Bapak Dinas Pendidikan ya, Kebudayaan dan Olahraga yang hadir. Nah, jadi memang benar-benar ketiga sentra ini harus kerja barengan. Nah, karena apa, teman-teman? Ketiga sentra ini adalah salah rantai yang nggak bisa lepas gitu kan ya. Dan ketiga ini yang selalu ada dalam perjalanan anak kita. Nah, oke, jadi teman-teman, tujuan kita ya, sekarang kita fokus nih ke keluarga, ke orang tua. Apa sih tujuan kolaborator kita dengan orang tua gitu kan? Yang pertama, tentu ini adalah sebagai usaha ikhtiar bersama kita, memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, karena apa teman-teman? Bukannya kita mau menolak gitu kan ya, tapi kita paham juga ya, kita membersamai anak di kelas tuh berapa jam. Nah, berikutnya berapa jam kiranya yang lebih lama ya teman-teman ya. Yang lebih lama itu justru mereka ada di dalam keluarga. Nah, kalau nanti antara keluarga dan sekolah ini utamanya ini putus teman-teman. Nah, ini otomatis ada apa ya? Nggak nyambung gitu kan. Atau misal ketika kita mau mengenalkan konsep budaya antri ke anak, sedangkan di dalam keluarga nggak menerapkan juga gitu kan. Akhirnya di sana ada sebuah putus pembelajaran gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat anak, kenapa sih anak di sekolah ini, di kelas ini kok anaknya ini nggak bisa antri ya gitu kan ya. Kenapa anak ini kok nggak percaya diri gitu kan ya. Kita nggak langsung menjudgment si anak teman-teman. Karena apa? Itu pun juga dari proses memori dia selama di keluarga, di masyarakat juga gitu kan. Nah, jadi kita pun perlu nih teman-teman berkolaborasi dengan orang tua agar apa yang sudah baik yang berjalan di sekolah ini bisa diteruskan di keluarganya. Gitu kan, sehingga anak pun nggak mengalami yang namanya bingung belajar gitu kan ya. Aku di sekolah kalau sama temen harus mudah memaafkan gitu kan ya, nggak boleh membalas gitu kan. Lebih baik saya ngomong dengan baik. Tapi ketika di keluarga misal, kalau temenmu emang bikin
menyakiti kamu, kamu boleh membalas gitu kan ya. Nah, ini kan nanti ada suatu ketimpangan ya teman-teman ya, dan kadang-kalanya kalau buat anak PAUD, anak kecil ini akan bingung gitu kan ya. Tapi kayaknya dimanapun anak itu akan lebih percaya sama gurunya. Nah, ini nih ya, ini yang jadi apa ya? Jadi kekuatan kita ya teman-teman ya. Maka dari itu ini adalah ladang kita, gimana caranya kita menanamkan nilai-nilai ya, tentunya menuju rumah besar kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, lalu teman-teman tujuan yang kedua adalah mendukung terwujudnya visi sekolah, gitu kan. Nah, sekarang ini saya mau tanya juga nih ke teman-teman. Saat bikin visi sekolah kemarin melibatkan orang tua kah? Silakan bisa raise hand ya, atau bisa dituliskan di kolom chat teman-teman. Saat membuat visi sekolah. Oke, siap. Pak, ada Pak Idam ya. Oke. Nah, nggak masalah. Oke, ada yang iya, ada yang tidak. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Katanya Ayu Ting Ting juga masa lalu, gitu kan. Biarlah masa lalu. Nah, tapi saya yakin ketika teman-teman habis ngikut ngopi semalam bareng KGBN Wonosobo ini, yang awalnya belum ada pelibatan orang tua dalam merumuskan visi sekolah, yuk sekarang kita libatkan. Bu, sekarang kan udah bulan Oktober, Bu. Besok udah November. Teman-teman, nggak ada kata terlambat, gitu kan ya. Lebih baik kita terlambat daripada nggak sama sekali, gitu kan. Nah, yuk kita refleksikan lagi, gitu kan. Karena apa, teman-teman? Visi sekolah ini adalah tujuan akhir kita, ini kan. Dan tujuan ini bukan hanya milik sekolah, bukan hanya milik guru. Tetapi teman-teman, tujuan akhir ini adalah tugas bersama, gotong royong, gitu kan. Karena apa teman-teman? Tentu ini adalah wujud cita-cita kita, harapan kita, gitu kan. Nah, sehingga jangan sampai nih, misal nih, sekolah maunya ke kanan, orang tua maunya ke kiri, ini nggak bakalan ketemu. Yang ada apa? Kita punya program, di luar rame itu orang tua, gitu kan ngomongin. Nah, lebih baik apa teman-teman? Yuk kita berjalan beriringan antara keluarga dan sekolah ini. Kalau berjalan beriringan, bertemu satu titik, yaitu di visi sekolah, mewujudkan cita-cita bersama. Ini teman-teman pun nggak bakalan capek sendirian. Nah, jadi kadang-kalanya kita perlu refleksi ya. Kenapa selama ini kita ngos-ngosan banget gitu kan ya? Padahal teman-teman, urusan mendidik itu nggak urusan teman-teman aja, gitu kan. Ini juga urusan keluarga, urusan masyarakat. Jadi mulai sekarang yuk, yang mungkin kemarin belum melibatkan, sekarang kita libatkan. Karena apa teman-teman? Dari pelibatan, di sana akan ada rasa memiliki. Nah, ketika ada rasa memiliki, tentu mereka pun akhirnya, kalau kita punya program, teman-teman menyampaikan ke orang tua, melibatkan, akhirnya yang terjadi adalah gayung bersambut. Nah, kita nggak capek juga, teman-teman. Dan sebenarnya orang tua kalau dilibatkan, ini mereka pun antusias loh. Sekarang udah kita sering lihat juga ya, mama-mama gitu ya. Mama-mama yang di sekolah dilibatkan. Wah, luar biasa mereka, teman-teman. Nah, dan kemudian yang ketiga adalah, udah saatnya kita meningkatkan sinergi kerjasama yang baik dan berkelanjutan. Karena apa, teman-teman? Sekolah ini juga nggak bisa lepas dari yang namanya keluarga, yang namanya orang tua. Kita adalah mitra, kita adalah teman. Teman untuk apa? Untuk bersama-sama kerjasama, optimalisasi kompetensi yang dimiliki oleh anak kita. Kita kan, sehingga akhirnya si anak ini pun merasa kebutuhannya terpenuhi, nggak ada yang namanya apa ini lepas gitu ya, karena antara sekolah dan orang tua saling mendukung, jalan beriringan. Nah, dan juga ketika teman-teman memiliki hajat gitu kan ya, memiliki program, punya visi, apalagi sekarang dengan kurikulum merdekanya ya teman-teman ya, yang tadi justru kalau Ibu sebaliknya ya, di kurikulum merdeka ini belum ada pelibatan orang tua. Nah, justru ini adalah momen balik, Bu. Momen balik setelah kita pandemi kemarin ya, benar-benar kita libatkan mereka dalam proses pembelajaran. Di kurikulum merdeka ini pun juga, ini peran serta orang tua justru lebih luar biasa, teman-teman. Gitu kan? Karena apa? Orang tua ini juga adalah salah satu aktor yang menentukan juga keberhasilan, keberlanjutan proses belajar anak dari sekolah ke rumah. Nah, alangkah indahnya ya ketika saat bikin program juga ataupun bikin kegiatan, ini pihak sekolah pun udah
jawil, udah melibatkan orang tua. Nah, sehingga nanti kalau kata lagu 11 sih nggak ada dusta di antara kita gitu kan ya. Dan orang tua juga semakin paham, oh mau ke sini toh, gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk, ayo Bu ke Wonosobo, enggak. Tapi kita beri mereka jalannya dulu. Bu, 1 tahun ini kita mau ke sini ya, Bu ya. Setelah ini kita ke sini, ke sini, ke sini. Nah, di sana pun orang tua juga akan semakin jelas memfasilitasi belajar anaknya juga di rumah. Nah, ini juga jadi alarm ya. Mungkin selama ini kita udah bikin sesuatu yang wow gitu ya. Tapi orang tua nggak ngerti, ini maunya kemana sih sebenarnya, gitu kan. Oke, nah ini dia teman-teman. Sebenarnya kita bisa libatkan juga nih peran orang tua dalam membersamai anaknya, gitu kan ya. Nah, kenapa teman-teman? Kasih sayang. Ini adalah fondasi utama dan pertama, gitu kan. Dan ini juga lah yang ternyata menentukan juga loh proses pembelajaran kita di kelas. Jadi anak itu bisa wow ya, anak itu ternyata bisa berkolaboratif dengan kita, itu juga nggak lepas dari keluarga, nggak lepas dari apa memori dia yang terjadi di dalam keluarganya, gitu kan. Nah, jadi ini juga mungkin ya teman-teman mengadakan kayak parenting gitu kan ya. Nah, sekarang Dana Bos juga ya udah bisa nih dibuat seperti parenting itu teman-teman, workshop ya yang melibatkan orang tua. Nah, karena apa? Orang tua pun kadang memang kurang dilibatkan dan mereka juga belum ngerti proses pembelajaran yang terjadi di kelas gitu kan. Nah, yang kedua adalah peran mereka dalam memotivasi. Nah, jadi teman-teman juga jangan motivasi sendiri ya, libatkan juga orang tua, gitu kan. Kalau orang tuanya itu tipe-tipe orang yang semangat, antusias gitu kan. Ini pun secara psikologis juga bisa nyalur ke anaknya, teman-teman. Nah, jadi kita terus motivasi orang tua juga ya, meskipun mungkin mereka urusannya pun udah banyak sebenarnya. Tapi tetap orang tua nggak bisa lepas dari proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas kita. Nah, dan yang ketiga tentunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar, teman-teman. Karena kita paham juga ya, ketika salah satu kebutuhan ini nggak terpenuhi, gitu kan, maka akan terjadi sesuatu yang kurang pas, gitu kan ya. Karena apa, teman-teman? Yang namanya kebutuhan dasar, ini juga nggak hanya anak, gitu kan. Orang tua semuanya memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Dan kita sebagai guru, kita terbatas dalam memenuhi kebutuhan ini, gitu kan ya. Mungkin nih salah satunya adalah pemenuhan tentang kesenangan, tentang kasih sayang, gitu kan ya. Karena tentu anak menerima kasih sayang pertama dan utama itu adalah dari orang tuanya, ya teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya adalah dalam pembentukan karakter. Dan ini adalah goal dari puncak pembelajaran pendidikan kita, teman-teman, yaitu karakter, profil pelajar Pancasila. Ini nggak bisa kalau kita hanya berjalan di jenjang sekolah aja, gitu kan. Terus juga kalau anaknya mau jadi profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kalau kita bicara dalam skup sekolah, gurunya juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, gitu kan ya. Karena mereka adalah ingarso sungtulodo. Mereka adalah role model. Gitu kan. Kalau pengen ngajak muridnya bernalar kritis, gurunya pun udah menunjukkan gimana sih bernalar kritis itu, Bu. Nah, begitupun juga orang tua, teman-teman. Ini nggak bisa lepas, gitu kan ya. Kayaknya ini perlu ya ada sesi menjadi orang tua sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa nih ya. Karena ini juga adalah salah satu kegiatan gotong royong kita ya, untuk mewujudkan rumah besar kita ini. Oke, ini dia teman-teman. Aksi nyata ya yang sudah kami lakukan, praktik baik dari SDN Ngumpul di Kabupaten Jombang dalam usaha untuk pemberdayaan orang tua. Oke, nah ini dia teman-teman, gitu kan. Ini ketika salah satu kegiatan kita yaitu dalam membuat visi dan misi sekolah. Nah, jadi ketika teman-teman merasa ya, misal nih, Bu, apa bisa ya orang tua saya libatkan? Mereka kan nggak paham, Bu, visi itu apa, misi itu apa. Kalau kita mau melibatkan kan betapa lamanya, gitu kan ya. Nah, minimal teman-teman, ini teman-teman melakukan yang namanya sosialisasi. Nah, tentu dalam prosesnya ada perwakilan, gitu kan ya. Setelah ada perwakilan, perlu juga kita sampaikan. Nah, saat sosialisasi, ini pun kita juga perlu nih meminta persetujuan, kesepakatan dari wali murid. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Nah, ini saya saat mensosialisasikan gitu ya kayak baku jamu nih ya. Nah, ini pun saya libatkan orang tua, teman-teman. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu
untuk visi kita ya, kebetulan dari sekolah kami, visinya yaitu mewujudkan generasi yang eh, berkarakter dan juga pembelajar sepanjang berkompeten dan pembelajar sepanjang hayat. Nah, ketiga komponen ini akhirnya kami jabarkan juga di misi teman-teman dan juga tujuan. Nah, akhirnya saya libatkan mereka, gimana nih Bapak Ibu, setuju atau tidak? Ini ya teman-teman ya. Dan yang kedua, di dalam sekolah pasti ada yang namanya program sekolah, gitu kan ya. Nah, ini salah satu dari program kami ya, yaitu Jumat Pasaran. Nah, ini adalah kegiatan kami di Jumat PON, yaitu dengan melakukan pembiasaan makan sehat. Nah, untuk bisa bawa bekal, tentu di sini melibatkan orang tua, gitu kan ya teman-teman ya. Nah, ini juga kami sedang sharing bersama tentang menu yang dibawa anak-anak, gitu kan. Dan edukasi ini pun nggak hanya kita berikan kepada anak. Setelah kegiatan kita luring, makan bersama pagi hari ya, sarapan bersama di Jumat PON dengan program Jumat Sehat, gitu. Ini pun juga kita sampaikan di dalam grup keluarga, ya kan? Mereka juga perlu tahu teman-teman, karena kadang-kalanya mereka ngira yang penting makan Bu, mie, nasi, telur itu udah cukup, gitu kan? Nah, padahal di sana orang tua pun perlu tahu nih, ternyata menu bergizi itu Bapak Ibu. Nah, kita jelaskan di sana teman-teman. Jadi setelah kegiatan pun kita refleksi. Sehingga akhirnya program yang udah kita tetapkan semakin tercapai ya teman-teman, ya semakin baik dalam proses berikutnya. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, selain mereka mendukung, mereka pun juga kami libatkan dalam pelaksana program sekolah. Nah, ini adalah salah satu program kami yaitu kegiatan Purnawiyata, gitu kan ya. Dan juga di sini akhir sanah untuk siswa kelas 1 sampai 6. Nah, ini teman-teman, jadi ini saat kegiatan ini yang kami jadikan panitia sepenuhnya adalah dari wali murid. Nah, betapa kompaknya ya ketika kita lihat ya, mereka kompak dengan berpakaiannya, jilbabnya juga, bahkan di sana pun mulai dari ketua panitia, sekretaris bendahara semuanya dari wali murid, teman-teman. Nah, di sini pun nanti juga teman-teman kan lebih enteng juga kan ya dalam pelaksananya ya. Jadi guru di sini adalah bagian dari kepanitiaan, kami hanya bagian. Tetapi untuk kepanitiaan utuhnya kami serahkan kepada wali murid, termasuk konsumsi itu yang nyewa panggung, yang nyewanya tuh wali murid teman-teman. Nah, sekarang udah saatnya teman-teman kita libatkan orang tua. Oke, ini juga teman-teman. Yaitu mereka juga ya, kita nggak di sekolah nggak boleh gitu kan ya, bukannya melarang menarik iuran gitu kan ya, kita boleh, tetapi tetap sesuai dengan kesepakatan ya, ada pelibatan komite, paguyuban juga. Nah, ini saat kita mengadakan kegiatan kemarin, pawai maulid teman-teman, ini bersama kegiatan di desa ya, jadi orang tua ternyata pun juga menyokong dari kegiatan yang kami lakukan. Nah, kita lihat ya di sana orang tua yang siap memberikan air minum, camilan buat anak-anak, gitu kan. Nah, lalu selanjutnya yaitu menyukseskan kegiatan sekolah dan masyarakat. Nah, bayangkan nih teman-teman, ternyata ibu-ibu ini juga mau loh diajak untuk bersolawat bareng dalam pawai, gitu kan ya. Karnaval juga kemarin, alhamdulillah kita dapat bonus. Karena apa? Kita libatkan juga orang tua, teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah kita libatkan dalam memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, ini misal nih saat kemarin ya kita ngadakan upacara Sumpah Pemuda. Lanjut juga ini topi teman-teman, ini topi dibikin di rumah. Nah, berarti kan di sana juga perlu ada komunikasi ya dengan orang tua ya teman-teman ya. Sehingga akhirnya ketika masuk mereka pun upacara mereka udah pakai topi. Ini nggak lepas dari peran orang tua, gitu kan ya. Dan di sana pun mereka dengan menggunakan pakaian adatnya. Nah, ini nggak bisa teman-teman kalau kita nggak melibatkan orang tua. Oke, nah kalau ini teman-teman yaitu aksi pelibatan orang tua di kelas, gitu kan. Nah, ini misal nih ya, pertama yang kami lakukan khususnya di kelas saya ya, di kelas 4, yaitu upaya dalam pelibatan gelar karya siswa. Nah, ini teman-teman nggak hanya saat puncak P5 ya, kita mengadakan event ini. Nah, ini kemarin kita adakan saat kegiatan tengah sumatif, gitu kan ya. Kegiatan tengah sumatif, kegiatan di kelas kami mengadakan yang namanya Market Day, gitu kan ya. Nah, dalam Market Day di sini anak-anak mengkreasi tentang dari bunga telang, apa yang sudah mereka tanam. Nah, untuk masaknya saya beri pilihan, mereka bisa masak dari rumah,
Tapi di sini tetap ya penyajiannya atau masak di kelas. Nah, berarti kalau masak di rumah kan tetap ya teman-teman ya ada partisipasi orang tua di sana. Nah, lalu juga mendukung pembentukan karakter. Nah, ini salah satu kegiatan kami ya teman-teman ya dalam P5, yaitu anak membawa wadah dari rumah untuk mengurangi sampah. Nah, ini juga perlu teman-teman saya mengkomunikasikan dengan orang tua. Agar apa? Agar orang tua juga mengalarm anak-anaknya gitu kan ya. Nah, udah bawa belum wadahnya? Nah, karena apalagi pembentukan karakter ini nggak bisa ya teman-teman ya lepas dari peran serta orang tua. Nah, begitupun juga di awal kemarin teman-teman, kami mengadakan yang namanya sosialisasi dan juga pelibatan P5 serta program kelas. Jadi memang di sana langsung kita geruduk gitu nggih. Setelah sosialisasi tentang P5, tentang temanya, topiknya juga ya, kita bersepakat teman-teman dengan orang tua. Begitupun juga program kelas. Nah, kebetulan kemarin juga kami sudah bersepakat apa saja sih program yang akan kita sepakati. Nah, untuk menyokong program tersebut ya, pasti yang namanya dana sekolah pun terbatas. Nah, itu pun saya kembalikan lagi teman-teman kepada paguyuban kelas. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu dalam membersamai tugas proyek. Kenapa teman-teman? Yang namanya proyek ini nggak bisa ujuk-ujuk gitu kan ya. Ini ada durasi waktu yang lumayan. Nah, ini salah satu tugas mereka ya saat membuat pop-up book. Nah, pop-up book ini mereka buat juga di rumah, di kelas, lanjut di rumah, ke kelas lagi. Nah, jadi di sini pun perlu yang namanya pelibatan orang tua dalam tugas proyek mereka ya. Utamanya juga ketika P5. Ini juga nggak bisa lepas, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman saat kita kemarin ya di akhir tahun, sini kebersamaan kita ya di kelas saya sebelumnya, kita ngadakan yang namanya outing class. Nah, ini saat di makam Gus Dur ya. Kita habis dari sini, lalu ke Kediri dan lainnya. Ini pun juga semuanya kami serahkan kepada wali murid, kepada orang tua, teman-teman. Nah, dan ini teman-teman ya, ini nih juga salah satu ikhtiar kita bersama orang tua gitu ya. Nanti akan saya putarkan ya izin ya, Bu Anteng ya, di akhir sesi saja. Yaitu mewujudkan kelas yang bermakna dan menyenangkan gitu kan ya. Teman-teman nanti juga bisa melihat wajah dari kelas kami gitu kan ya. Hasil make up bersama orang tua. Nah, ini ketika ini juga gayung bersambut sih teman-teman, alhamdulillah ya. Ini sebenarnya modus saya sih, modus mau ngajak di ruang sekolah aja, pas tantangannya lumayan. Nah, kebetulan saat itu saya masih jadi pengurus di KKG. Jadi ide itu saya salurkan di KKG, mengadakan lomba kreasi kelas gitu kan. Akhirnya sebelum lomba di tingkat kecamatan di KKG, saya juga menyampaikan kepada sekolah gimana kalau kita mengadakan lebih dulu lomba kreasi kelas tingkat sekolah gitu kan ya. Tapi di sini yang namanya lomba tetap teman-teman juara 1, 2, 3 hadiahnya pun sama gitu kan ya. Karena apa? Sebenarnya sih di sini kita nggak niat lomba, niat seru-seruan gitu kan. Dan utamanya adalah di momen inilah kelas balik benar-benar kita melibatkan orang tua di dalam kelas teman-teman gitu kan ya, lebih melibatkan gitu kan ya, karena ini di awal tahun 2023 teman-teman. Nah ini jadi memermak ini ya, memake up ruang kelas biar nyaman. Ini saya melibatkan yang namanya orang tua teman-teman. Oke, gimana prosesnya? Jadi yang pertama saya lakukan teman-teman, ini tips ya. Jadi saya kumpulkan orang tua dulu, gitu kan ya. Karena apa? Kalau teman-teman kalau tiba-tiba orang tua di ujuk-ujuk dikasih tugas pun mereka nggak jelas, gitu kan ya. Atau Bu ini karena apa toh Bu guru ini, gitu kan ya. Nah jadi di sini saya ajak ngobrol dulu teman-teman orang tua. Nah setelah itu kita sama-sama punya konsep. Kelas ini mau dibikin apa sih, gitu kan? Kita sama-sama nyari inspirasi, gitu kan? Nah setelah itu kita berbagi job untuk mempercepat penyelesaian juga ya teman-teman ya. Nah misal nih ya, oke, yuk Bu, pintunya Bu kita pakai hiasan ini ya Bu. Oke, ini di ATM, gitu kan? Saya beri inspirasi dari Mbah Google ya. Nah ini tugasnya Bu si A. Otomatis ini juga melibatkan si anak, gitu kan ya, untuk kerja barengan bareng orang tua. Dan ini memang juga salah satu tugas sekolah juga teman-teman. Nah lalu untuk bikin ini Bu, bikin misal ini ya, pengurus kelas Bu. Nah, dulu udah ada Bu, sederhana gitu kan ya. Saya buat pakai tulisan tangan. Tapi dengan melibatkan orang tua, ini hasilnya
amazing teman-teman, gitu kan ya. Nah itu juga tuh, jadi yang masang ini pun orang tua bersama saya dan juga anak, semuanya gotong royong teman-teman. Gitu kan, mewujudkan apa? Mewujudkan kelas impian ini. Nah, ini juga teman-teman cara teman-teman agar bisa memberdayakan orang tua ini gimana sih? Nah, ini dia teman-teman caranya. Yuk teman-teman, yang pertama, libatkan mereka dalam merancang, dalam menetapkan visi dan misi. Minimal ajak mereka bersepakat, gitu kan ya. Lalu yang kedua, karena apa teman-teman? Untuk mencapai visi dan misi ini pasti ada keresahan, gitu kan ya. Karena apa? Karena justru dari keresahan ini, dari tantangan inilah akhirnya kita bergerak, gitu kan. Nah, dari keresahan ini kita perlu teman-teman, gitu kan ya. Kita perlu melakukan pendekatan sama orang tua. Jadi jangan ujuk-ujuk. Itu nanti mereka juga, guruku kok aneh ya sekarang ya. Aneh nak, gurumu dulu nggak kayak gitu kan. Nah, kita pakai pendekatan yang cantik, teman-teman. Di sini kalau saya menggunakan pendekatan yang manusiakan manusia, gitu kan ya. Nah, gimana caranya saya, misal nih ya teman-teman ya, saya dekati mereka. Ketika rapat, saya pun nggak memposisikan diri sebagai saya guru, Anda wali murid, enggak. Tapi kita di sini setara, kita sama, gitu kan ya. Termasuk juga kita jabrian secara intens, teman-teman. Nah, atau mungkin ya kemarin juga sempat ada momen yang tadi ya, salah satunya ya teman-teman ya, saat buat kreasi kelas gitu kan. Nah, dengan ngobrol seru, makan bareng, meskipun hanya makan gorengan gitu kan ya. Terus saat kegiatan KTS yang sebelumnya teman-teman, kegiatan tengah semester juga, itu saya juga melibatkan saat mereka keliling gitu kan ya, belajar tentang apa ini objek wisata yang ada di wilayah sekitar. Karena apa? Saya juga nggak mampu teman-teman kalau sendirian gitu kan, apalagi yang masih anak naik sepeda. Nah, di sana pun saya melibatkan orang tua. Nah, untuk kegiatan selanjutnya teman-teman, setelah mereka udah dekat, udah nyaman dengan kita, yuk bentuk yang namanya paguyuban kelas, gitu kan ya. Ini penting banget teman-teman, mempermudah komunikasi kita juga. Bangun juga yang namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah kami juga alhamdulillah ya, salah satu anggotanya juga dari wali murid. Nah, karena apa teman-teman, komite ini juga sebagai salah satu mitra kita ya, mempercepat juga pelaksana program mencapai visi misi. Dan yang selanjutnya adalah terbentuknya komunitas sekolah. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, ini juga PR ya. Jadi teman-teman di Wonosobo juga ya, KGBN Wonosobo ini kan komunitas antar sekolah ya. Nah, sekarang di PMM juga lagi gencar-gencarnya ya, kementerian juga. Karena apa teman-teman, komunitas dalam sekolah ini pengaruhnya sekitar 70%. Karena apa? Kita belajar dan saling berbagi itu ya, utamanya dengan teman sejawat di sekolah kita, teman-teman. Nah, jadi ini perlu dibangun sebuah komunitas. Dan tentu yang kita harapkan adalah hubungan yang harmonis dan gotong royong antara sekolah dan keluarga. Oke, teman-teman, terima kasih. Sedikit alarm ya. Ngamu iku kelakoni kanthi laku. Apa yang sudah kita dapatkan di sesi belajar bersama KGBN Wonosobo ini ya, teman-teman ya. Semoga bisa besok lah minim apa ya 1 minggu 2 minggu lah nggak apa-apa kalau memang nggak bisa besok ya. Yuk kita terapkan ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman, kita di sini adalah guru belajar kita kan ya sampai akhir. Oke teman-teman, panjang umur perjuangan, sekali merdeka tetap merdeka belajar. Terima kasih. Monggo Bu Anteng, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Alfi Lailatin atas pemaparan yang luar biasa. Bapak Ibu peserta ngopi semalam, bagaimana pemaparan dari Ibu Alfi Lailatin? Luar biasa kan? Ya, Bapak Ibu mohon untuk dipersiapkan pertanyaan untuk sesi yang berikutnya adalah di sini adalah sesi tanya jawab. Ibu ada diskusi. Nanti untuk sesi tanya jawab ada dibuka 2 termin. Setiap termin adalah untuk 3 penanya atau menyesuaikan ya Ibu. Nanti mohon untuk Bapak Ibu yang berkenan mau memberikan pertanyaan ataupun di sini mau berbagi praktik baik juga, monggo dipersilahkan dan silahkan peserta yang mau bertanya untuk menyebutkan nama, tetapi terlebih dahulu monggo untuk raise hand. Raise hand terlebih dahulu, nanti dari Ibu Alfi akan memberikan
tunjuk kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, untuk termin yang pertama dipersilakan. Oh ya, sudah ada Ibu ini, ada 2 yang raise hand. Lebih, yang pertama adalah Ibu Munadirah. Ibu monggo dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh beliau, Ibu Alfi Lailatin. Dipersilakan. Ibu Munadirah. Assalamualaikum Ibu. Oh ya, Waalaikumsalam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Bu, suaranya terdengar nggak ya? Ya, terdengar Ibu. Oh ya. Ini kan sedang marak-maraknya saya lihat di status outing kelas gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu untuk outing kelas itu apa yang harus kita rencanakan? Apakah nanti dalam melaksanakan outing kelas itu harus ada produk atau harus ada hasil yang kita laksanakan gitu Bu? Karena selama ini ya saya belum begitu paham untuk program outing kelas seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Munadirah atas pertanyaannya. Ibu, ini untuk pertanyaan mau langsung dijawab atau kita kumpulkan terlebih dahulu? Saya mengikut Bu Anteng, monggo silakan. Oh, ikut. Iya, berarti untuk pertanyaan yang berikutnya terlebih dahulu nggak Ibu? Monggo untuk Bapak Sabto Widiono dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu Anteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan yang luar biasa kepada Ibu Alfi yang di sekolah Ibu Alfi sudah luar biasa antara komite sekolah. Ingin saya tanyakan Bu, di sekolah Bu Alfi untuk kegiatan Halo Bapak, suaranya sudah, hilang. maaf ini terpental. Iya. Terdengar nggak ya Bu Alfi? Aman Pak. Oh iya, saya ulangi. Ini luar biasa dari Bu Alfi yang sudah melaksanakan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Ini luar biasa sekali. Ini sangat menginspirasi bagi saya dan teman-teman. Untuk kegiatan seperti ini itu di sekolah Bu Alfi itu sudah berjalan berapa lama Bu Alfi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan kerjasama itu kan ada paguyuban kelas ya. Nah itu bagaimana cara menjaga konsistensi karena kegiatan seperti ini kan kontinu, kita terus menerus. Tidak hanya setahun 2 tahun, tapi terus menerus. Itu bagaimana cara menjaga seperti itu. Dan karena kan setiap tahun pasti ada pergantian di paguyuban karena ada yang lulus, ada juga yang. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyikapi apabila di dalam kelas tersebut ada orang tua yang tidak setuju atau kadang ada orang tua yang tidak sejalan dengan pemikiran dari kelas atau pemikiran sekolah. Nah itu bagaimana cara kita menyikapi? Karena kadang misalnya ada satu kelas ada 30 siswa, mungkin ada 2 orang atau 3 orang wali siswa yang kadang tidak begitu mendukung kegiatan yang dilaksanakan di kelas tersebut. Itu Bu Alfi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Dan untuk yang pertanyaan ketiga Ibu, mungkin saya ambil dari di chat box ya Ibu. Yap. Itu dari beliau Bapak Parman. Di sini mohon izin saya bacakan Ibu.
Mohon izin Ibu, saya Pak Parman dari SD Negeri 2 Wonosari, Kecamatan Kalikajar. Upaya yang kami lakukan untuk melakukan pendekatan terhadap murid secara garis besar sudah hampir sama. Bahkan di sekolah kami juga ada pengajian lapangan yang lapanan maksud kami yang dilaksanakan 45 hari sekali. Dalam pertemuan itu juga kami sampaikan persoalan-persoalan permasalahan terkait kelebihan dan potensi siswa. Akan tetapi, ketika kami melakukan pembiasaan pagi dengan memberikan tugas ketika sholat fardu di rumah, maka anak harus mencentang. Mohon maaf. Maka anak harus datang lagi. Ya, sebentar. Anak harus mencentang buku kontrol supaya anak tetap menjalankan sholat. Akan tetapi kadang anak tidak sholat, tapi orang tua malah yang mencentang supaya sekolah anak melaksanakan sholat. Kira-kira pendekatan kepada orang tua yang seperti apa lagi yang harus kami lakukan? Begitu Ibu untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Suparman. Monggo untuk Ibu bisa menjawab pertanyaan dari yang pertama dari Ibu Munadirah. Dipersilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anteng untuk ketiga pertanyaannya ya, teman-temannya luar biasa di sini ya, semangat belajarnya. Duh, saya semakin nganan deh, nggak ngiri, nganan. Luar biasa banget sih antusiasnya teman-teman. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama ya, Bu Anteng. Oke Bu, jadi Bu untuk outing kelas gitu ya, ini Bu desainnya pertama ya Bu yang kami lakukan gitu Bu. Yaitu yang pertama kami buat kesepakatan Bu. Nah untuk kesepakatan ini pasti ya mohon maaf nih ya, misal nih orang tua kan belum paham juga ya maksudnya gitu kan. Nah jadi ini perlu kami beri alur-alur Bu, apa saja yang nanti akan dilakukan gitu kan ya. Nah misal saat outing kelas kemarin 2 kali ya kita ya teman-teman ya, tapi yang di semester 2 gitu kan ya, kegiatan tengah semester itu kami melakukan outing kelas yaitu kunjungan ke candi yang dekat dengan sekolah kita. Selanjutnya ke makam salah satu wali, dan yang ketiga kita renang gitu kan ya. Nah terus teman-teman karena ini juga outing kelasnya kebetulan saat kegiatan tengah semester gitu ya, udah tengah semester adalah nyebutnya gitu kan ya, daripada tengah sumatif. Nah jadi teman-teman di sini saya juga memaparkan Bu, nanti anak-anak melakukan ini untuk apa sih gitu kan ya. Nah misal nih ya saat di semester 2 kemarin Bu, kebetulan saya kelas 4 ya Bu ya, kelas 4 semester 2 saya coba mendesain sebuah pembelajaran yang melibatkan mata pelajaran yang saya ampuh juga dalam outing kelas itu Bu. Nah misal Bu ya saat kunjungan ke candi-candi itu, ke candi, di sana anak saya ajak untuk mengumpulkan data tentang yaitu keragaman budaya yang ada di daerahnya, gitu kan ya. Tentang budaya apa nih yang bisa semakin anak-anak pelajari. Nah, itu untuk IPAS-nya, Bu. Lanjut setelah IPAS, anak-anak di makam ya, makam salah satu wali juga naik sepeda, Bu. Jadi otomatis butuh juga pengawalan dari orang tua ya. Nah, di sana kan ada yang namanya juru kunci, gitu kan, Bu. Nah, di sana anak-anak belajar buat pertanyaan. Nah, lalu menyimpulkan. Ini pelajaran bahasa Indonesianya masuk, Bu, gitu kan. Nah, untuk renangnya kemarin sih bonus gitu ya, untuk penyeimbang gitu. Nah, tapi setelah itu, Bu, kegiatan kita kan berlangsung beberapa hari ya, teman-teman ya. Kegiatan selanjutnya, Bu, kami memang melaksanakannya di dalam kelas. Nah, dalam kelas yaitu untuk pelajaran matematika. Di sana anak-anak belajar tentang pengukuran, gitu kan, baku dan nggak baku. Kalau hanya tahu secara teori, kalau praktik di lapangan mereka nggak tahu, itu kan juga kurang ngena ya teman-teman. Ya kembali lagi kan, ilmu itu kelakuannya kanti laku gitu kan. Nah, di sana saya ajak mereka bikin minuman sehat. Nah, dalam minuman sehat menyajikan itu di sana juga seninya masuk. Gimana caranya mereka menjaga tentang keselamatan dan juga perlindungan kerja itu ya teman-teman ya. Nah, ini seninya masuk, cara menghidangkannya juga. Lalu pengukurannya matematikanya masuk, teman-teman. Nah, di sana otomatis teman-teman yang namanya bahasa Jawa ya, dalam komunikasinya pun masuk. Nah, jadi ya teman-teman ya, nggak ada yang namanya sekarang kita kehabisan waktu. Karena apa? Dalam satu kali kegiatan, kita udah kena itu CP-CP-nya, teman-teman. Tujuannya itu TP-TP-nya kita udah kena. Mau apa sih yang kita bidik gitu kan. Nah, otomatis Bu, dalam outing kelas tadi ya Bu, tentu ada produk Bu. Dan ini juga sebagai salah satu cara ya teman-teman ya, biar orang tua juga teredukasi bahwa ternyata dalam proses belajar di kelas itu mereka nggak hanya sekedar seneng-seneng enggak, tapi di sana mereka pun belajar
gitu kan. Dan yang namanya anak, ya bermain itu ya belajar. Nah, itu sih Bu untuk yang jawaban pertama Bu Anteng. Bagaimana? Saya kembalikan lagi atau Ya, Ibu Munadira untuk penanya pertama, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih untuk pencerahannya karena selama ini kan outing kelas gitu cuma berkunjung tapi kadang nggak ada laporan gitu kan seperti itu. Terima kasih Ibu ya. Siap Bu. Nah, itu biasanya karena kadang kan anak nggak disuruh seperti tadi tanya kepada juru kunci itu kan sudah sering outing kelas tapi belum ada sikapnya gitu. Iya. Sayang sekali Bu kalau seperti itu Bu. Apalagi bisa langsung kena TP-TP-nya juga ya Bu ya. Anak juga semakin seneng belajarnya Bu. Nah kemarin juga kita kegiatan semester ini ya, outing kelasnya juga ada yang di luar kelas. Kelas lain itu nonton bioskop Bu. Film Tegar itu ya yang jadi salah satu rekomendasi. Itu pun juga kita nggak hanya sekedar nobar Bu, nggak hanya sekedar nonton bioskop. Tapi anak-anak juga diajak Bu menuliskan apa sih pesan yang didapatkan setelah nonton bioskop gitu kan ya Bu ya. Setelah nonton bioskop anak-anak juga diajak ke makam Gus Dur ya karena kami juga ada salah satu ikon wisata religi kami. Nah di makam Gus Dur pun di sana juga ada Bu. Itu Ibu bikin aja Bu kayak di print. Nah itu mungkin juga memudahkan juga sih Bu. Udah menyiapkan dulu apa sih anak-anak ini tugasnya saat outing kelas gitu. Ya, terima kasih ya Bu. Ini memang untuk kelas saya sudah minta untuk outing kelas, jadi ini untuk terima kasih untuk Bu. Masukkan di TP-TP-nya juga ya Bu, biar gayung bersambut dua menyelam sambil dapat mutiara Bu. Ya, terima kasih ya Bu Alwi. Sami-sami. Oke, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan kedua ini saya nulisnya ada 3 poin ya, teman-teman ya. Yang pertama ini kegiatannya udah berjalan berapa lama, Bu Alfi, gitu kan. Nah, kalau saya di SDN Ngumpul, Pak, saya mutasi itu Januari 2021. Saat pandemi itu ya, teman-teman ya. Pandemi di tahun 20, saya 21, Pak, mutasi di sana, Pak. Nah, tapi sebelum itu pun udah berjalan juga sih, Pak, untuk pelibatan orang tuanya gitu ya. Tapi memang sebelumnya untuk visi misi memang belum pernah ada. Tapi ya itu tadi yang saya katakan teman-teman, nggak ada yang namanya terlambat gitu kan ya. Meskipun nggak pernah, bahkan untuk sosialisasi RKAS juga ya, yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Jadi kemarin saat kita menyampaikan visi misi sekaligus juga sosialisasi RKAS. Jadi biar orang tua juga paham teman-teman kondisi sekolah kita, gitu kan ya. Sekolah kita kalau terbatas ya mereka pun juga akan ikut memikirkan gitu kan ya. Memang dana ini untuk operasional sekolah, tapi jumlahnya pun terbatas. Jadi butuh yang namanya partisipasi orang tua. Begitu Pak ya. Untuk berjalannya sebelumnya udah pernah, tapi alhamdulillah ya Pak ya sekitar 2 tahun 3 tahun ini semakin erat Pak untuk perjalanannya. Nah yang kedua, gimana sih caranya biar kerjasama dengan paguyuban ini bisa tetap continue gitu kan Pak ya. Nah jadi biar tetap continue tadi Pak, kita melakukan pendekatan dulu Pak. Nah pendekatannya kita pepet terus. Kita libatkan Pak, gitu ya Pak ya. Kita buat apa ya? Karena kadang-kadang orang teman-teman sebenarnya orang tua ini mau kok diajak. Cuma mereka tuh nggak paham gitu kan ya. Iki karepe opo sih gitu kan. Nah, jadi ini mereka pun perlu kita sampaikan juga teman-teman. Misal nih ya di awal Pak, apalagi di awal tahun ajaran. Meskipun sekarang udah November nggak masalah, nggak terlambat. Kumpulin aja Pak orang tuanya, disampaikan. Di kelas 4 ini, misalnya karena saya kelas 4 ya, anak-anak ini harus ngapain aja sih gitu kan ya, CP-nya apa aja, PP-nya harus apa aja gitu kan ya. Nah untuk mencapai ini, yuk Bapak Ibu gimana kalau kita ngadakan program ini. Nah itu juga saya libatkan orang tua, mungkin ada masukan dari panjenengan monggo gitu kan Pak. Jadi perlu adanya penyamaan ini Pak. Nah terus juga yang namanya komunikasi itu sih Pak yang paling penting juga Pak. Jadi ya kita memposisikan diri kembali lagi Pak. Di sana kita sama-sama ya teman-teman ya. Karena sama-sama apa sih? Kita ingin memfasilitasi lebih baik murid kita. Itu sih Pak. Lalu yang ketiga yaitu jika ortu nggak setuju. Paham Pak. Ini juga yang saya alami. Yang saya alami pertama kali saya mutasi di sana. Kalau Bapak tahu ya Pak. Oh, nggak 1-2 orang yang nyerang saya. Kalau nyerang katanya. Ya saya paham ya teman-teman ya. Karena untuk
sebelumnya gitu kan ya, kegiatan pandemi hanya dilakukan anak diberi tugas 2, bahwa jawab soal udah selesai gitu kan ya. Ujuk-ujuk saya datang gitu kan ya, meskipun di sana saya juga udah memperkenalkan diri, saya beri mereka pun tingkat gitu ya, bertingkat, nggak langsung tugas yang biasa saya lakukan, enggak gitu kan ya. Saya kasih pemanasan dulu sedikit-sedikit gitu kan, saya tingkatkan gitu kan. Itu pun juga ada orang tua yang langsung istilahnya, Bu, ini kegiatannya merepotkan sekali sih Bu gitu kan. Gini gitu. Nah, itu dia teman-teman. Karena ini adalah salah satu tantangan juga, gitu kan. Makanya kata Ki Hajar juga, yang namanya guru itu harus bandel, ngandel, kandel, kendel, gitu kan ya. Ini untuk siapa sih teman-teman? Ini untuk murid kita. Lah murid kita kan juga anaknya panjenengan juga, gitu kan. Dan sebenarnya pun juga ada teman-teman yang namanya, Bu, ini merepotkan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, alhamdulillah ketika bertemu pun atau saya bangun Japri ya, Japri beliau juga saya komunikasi, Pak. Gitu kan, apalagi di awal tahun ajaran. Nah, kebetulan nih kalau ketemu orang tua, ini jadi salah satu momen saya untuk menyampaikan. Jadi saya kadang-kadang pakai trik ini sih, Pak. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau tanya dulu ya, Bapak Ibu ini anaknya berapa sih yang sekolah di sini gitu kan ya? Mungkin paling banyak 2 kalau anaknya kembar gitu kan ya. Punya adik, punya kakak, tapi kan di kelas ya, di kelas tertentu gitu misalnya di kelas 4. Mungkin paling banyak 2 gitu ya ketika kembar. Kalau enggak kan 1. Nah, jenengan di rumah bersamai anak 1 ya Pak ya. Misal nih, saya ajak untuk bikin tadi ya kreasi bunga telang. Nah, sebenarnya Pak, saat jenengan bersamai anak 1 ini, saat di kelas, murid saya sekarang tuh ada 29 loh Pak. Berarti kan yang lebih repot tuh sebenarnya siapa sih? Orang tua atau guru? Nah, gitu kan ya Pak ya. Jadi di sana kita ajak mereka refleksi kembali. Sebenarnya kalau orang tua repot, justru guru itu lebih repot, teman-teman. Nah, karena apa? Di sini juga kok maunya gitu ya, Bu Alfi. Kan capek, Bu. Lebih baik kasih tugas aja, udah selesai, Bu. Udah aman, dari orang tua juga, gitu kan ya. Tapi kembali lagi sih, teman-teman tanyakan ya. Kalau ini memang untuk murid, yuk, teman-teman, kita bandel, gitu kan ya. Asal tadi, Pak, komunikasi tetap, Pak. Gitu kan ya. Gitu sih. Monggo saya kembalikan dulu, Bu Anteng. Untuk pertanyaan yang kedua. Halo. Oh, halo. Oke. Ya, bagaimana Bapak? Oh, ya ini tadi ada yang lupa ini Bu Alvin. Itu kan tadi kerjasama itu apakah semua kelas di sekolah Bu Alvin atau hanya kelasnya Bu Alvin? Tadi saya lupa, mohon maaf sekali tadi. Oke, Kan saya siap. tanyakan. Itu. Kemudian setelah ini lanjutan dari yang tadi. Saya lupa. Di sekolah kami memang alhamdulillah sudah melaksanakan seperti itu kurang lebih 2 tahunan. Nah itu bahkan program setiap mingguan hari-hari Senin sampai hari Sabtu juga alhamdulillah sudah berjalan. Nah di kelas Bu Alvin ini hal-hal seperti itu kerjasama dengan orang tua itu kan pasti ada asesmen ya Bu, yang mungkin sampai orang tuanya, sampai ekonominya juga, sampai anaknya berapa tadi di apa ya diceritakan gitu. Nah itu di sekolah kami itu ada kendala karena ada yang anak memang benar-benar di kelas tersebut tidak mampu lah secara finansial gitu. Nah padahal kita juga harus kompak juga dalam kelas itu. Kayak saya mengamati di masing-masing kelas sudah luar biasa lah, antara wali kelas dengan orang tua itu semuanya sudah luar biasa, dan bahkan apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan itu sudah melampaui batas dari ekspektasi yang kami rencanakan. Itu memang luar biasa. Jadi memang benar kerjasama orang tua itu menyumbang luar biasa untuk apa namanya keberhasilan sekolah, untuk kelangsungan sekolah lebih maju, dan memang sebenarnya pelayanan anak itu yang utama itu kepada anak-anak. Nah, Bu Alvin mungkin berikan contoh atau apa ya tips, tips ini supaya di kelas semua kelas itu bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada guru yang kadang berpikiran wah kita capek-capek seperti ini gitu, yang biasa-biasa kita tetap gitu, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Saptozin. Langsung menjawab ya, Bu Anteng ya. Monggo Ibu. Oke, nah jadi Pak, untuk praktik baik ini alhamdulillah Pak, di kelas lain pun ada Pak, sudah terlaksana, meskipun mungkin kuantitasnya itu ya Pak ya, kuantitasnya yang belum seintens gitu kan Pak.
Tapi alhamdulillah Pak, ini juga yang namanya paguyuban juga semuanya udah gitu kan ya Pak ya, untuk outing kelas, bahkan untuk program-program sekolah gitu Pak ya. Nah ini alhamdulillah Pak udah berjalan Pak. Lalu gimana nih untuk anak yang tadi ya Pak ya, yang memang dalam hal ekonomi kurang gitu. Nah, di sini perlu nih Pak Sabto juga ajak refleksi orang tua gitu kan Pak. Atau mungkin dari pengurus paguyuban dulu Pak, yang diajak untuk berpikir gitu kan ya. Kadang-kadangnya teman-teman kalau ngajak ngomong semuanya juga waktunya terbatas gitu kan ya. Ajak ngomong Pak, mungkin Bapak bisa mengusulkan yang namanya subsidi Pak atau pemotongan gitu kan ya Pak Sabto ya. Karena juga kembali lagi Pak, ini juga salah satu ladang ya, ladang kita untuk saling menguatkan juga dan saling memberi. Itu sih Pak. Lalu gimana caranya biar teman-teman yang lainnya juga terkontradiksi gitu kan ya, kena racun, kena madu deh, madu saya nyebutnya madu, nggak mau racun, saya nggak mau meracuni orang. Nah jadi itu sih Pak Sabto yang saya lakukan sih, saya sering pasang status Pak. Karena kadang-kadangnya kalau kita ngomong ya, namanya orang kalau udah nggak pas, kita ngomong apa aja kan nggak bakalan masuk gitu kan ya. Nah ini cara halusnya Pak, sering pasang status gitu kan Pak. Terus juga otomatis kan kadang kegiatan kita juga disampaikan ya teman-teman di grup-grup ya, di grup kelas, di grup mana. Nah ini kita bagian juga Pak kegiatan yang udah kita lakukan gitu kan ya Pak. Dan alhamdulillah sih Pak, awal masuk di sana juga kelas-kelasnya masih belum seperti itu, dan alhamdulillah apalagi ketika tadi Pak kembali lagi senggol juga kepala sekolah. Ini cara cepat juga Pak, lakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Nah, karena di sana kita juga sadar posisi Pak Sabto gitu kan. Kalau untuk nyenggol teman yang lain ini kita sadar posisi lah Pak, sesama guru gitu kan ya ya. Misalnya kita masuknya yang di pengikut awal Pak. Teman-teman mana sih yang antusias gitu kan ya. Kalau udah nggak antusias memang lumayan tantangannya. Jadi di sini yang bergerak daerah kepala sekolah gitu kan. Dan kita ikhtiarnya ya lewat tadi Pak, lewat menggeser, lewat medsos, lewat status gitu sih Pak. Otomatis juga kalau kita ngadakan kegiatan kan anak-anak sih Pak yang salah satu juga jadi pemicunya. Jadi yang sering saya alami bahkan tiap tahun ya, itu yang kadang-kadang bikin saya agak gimana gitu. Ini Pak Sabto kepala sekolah luar biasa. Mohon maaf Pak Sabto, yuk saya tunggu juga ya Pak Sabto. Pak Sabto udah punya powernya loh Pak di sini Pak Sabto. Nah ini Pak Sabto yang berbicara adalah murid Pak. Nah, ketika kapan ya saya bikin status diam-diam saat mereka daring gitu kan ya, karena ada ANBK, kita bergantian BDR. Saya masuk kelas, pada saat itu murid saya udah belajar di rumah, nggak ada murid, tapi kenapa kok tiba-tiba ada tulisan gitu kan ya, guru tersayang Bu Alfi. Nah, seperti saya pasang medsos, Pak, biar yang nyeri malah nganan, Pak. Nah, terus setelah itu juga Pak Sabto, yang namanya anak itu kalau udah nyaman gitu ya Pak, itu ketika mereka naik kelas, saat kelas saya belum istirahat, mereka pun nggak jarang masuk di kelas saya, intip-intip. Itu sih yang kadang bikin saya nyesek rasanya Pak. Dan sempat Anda ya, semua kelas gayung bersambut gitu ya, nggak lepas, alangkah indahnya, dan anak-anak juga akan terasa. Jadi saat mereka naik kelas pun yang ditanyakan, Pak, nanti kita naik kelasnya, nanti kita jualan lagi nggak Bu? Kita jalan-jalan lagi nggak? Kita rujaan lagi nggak? Momen seperti itu sih Pak yang mendekatkan kami, rujaan dengan murid gitu. Ini juga salah satu cara Pak. Itu sih teman-teman. Menikah nggih Pak Sabto, Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih Bu Alvin, amazing, luar biasa. Oke, Bapak Sabto, bagaimana? Sudah tercerahkan? Ya, untuk pertanyaan ketiga, nggih Ibu, tadi dari chatbox, dari kolom chat, dari beliau Bapak Parman, nggih, terkait pendekatan kepada orang tua. Oke, jadi ini hampir sama ya Bu ya, yang seperti saya sampaikan tadi ya contohnya. Nah, kalau ini masalah karakter ya, dari Pak Parman ya Pak ya. Nah, kalau masalah karakter ini kembali lagi sih Pak, ini juga, kalau saya sih lebih gini sih teman-teman, ini juga yang saya sampaikan ke murid saya gitu. Bu Alfi ini nggak bisa nak ngawasi kamu 24 jam gitu kan ya. Tapi percayalah di sana ada malaikat gitu ya. Bukan dalam arti kita menakuti ya teman-teman ya. Tapi ini juga salah satu cara kita ya meningkatkan keimanan juga. Bahwa apapun yang kita lakukan itu nggak lepas. Yang namanya malaikat, yang namanya Tuhan itu akan selalu melihat kita. Nah itu sih Bu. Dan ini juga makanya Bu di awal juga saya tuh ngasih yang namanya angket orang tua.
gitu kan sih. Apa sih harapan orang tua gitu kan? Apa sih harapan anak? Harapan orang tua ke anak, harapan orang tua untuk sekolah gitu kan. Nah, apalagi ketika visinya kita udah sama, teman-teman gitu kan. Mas kan di sini memang kita butuh yang namanya gayung bersambut ya. Tapi ketika program yang sudah teman-teman miliki gitu kan ya, ternyata yang mematahkan adalah orang tua gitu kan. Nah, ini berarti Bapak ini taunya orang tua nggak pas kan berarti dari murid ya. Nah, apalagi di sini kan jangan sampai ya teman-teman ya. Istilahnya itu misal kayak Ma datang bilang-bilang mama nggak ada di rumah. Ini secara nggak orang tua juga ngajari ke anaknya kan ya untuk nggak jujur. Nah jadi ini yang pernah saya lakukan Pak, yaitu saya komunikasi sih Pak. Nah komunikasi dan saya memang di sini saya memang nggak mementingkan yang namanya hasil. Bagi saya hasil itu nomor 2 bonus. Yang lebih kami utamakan adalah proses. Dalam proses jadi katakan saja apa adanya gitu kan ya. Karena kadang-kadang juga orang tua itu berusaha menutup-nutupi gitu kan ya. Tapi anak ini emang polos, mereka jujur apa adanya gitu kan. Sehingga di sini pun ya saya nggak bisa langsung nembak. Ya saya ngomongnya juga pakai perandaian gitu kan ya. Jadi ngomongnya tuh secara garis besar, nggak langsung nembak ke sasaran gitu kan. Tapi saya ngomongnya secara garis besar. Di sini perlu ada yang namanya kerjasama, nggak ada dusta di antara kita gitu kan ya. Dan apa kita pun juga perlu nih cari formula yang pas biar untuk ngobati kan, berarti ini kan ada istilahnya ada penyakit gitu kan ya. Nah penyakit si anak nih misalnya karena anaknya nggak sholat gitu kan. Nah di sini butuh kejujuran. Jadi yang kami lakukan adalah komunikasi Pak yang pertama. Tentunya pendekatan satu komunikasi. Itu sih Bu Anteng. Oke Bu, terima kasih. Bapak Perman, demikian tadi jawaban dari Ibu Alfi. Ibu Alfi, sekarang kami buka untuk termin yang kedua. Kami buka yang untuk 2 penanya terlebih dahulu, nanti menyesuaikan ya Ibu. Di sini mungkin saya bisa langsung mengambil pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Yang pertama itu dari Ibu Meta Sandi. Halo Ibu Meta Sandi, apakah bisa untuk open mic langsung ditanyakan kepada beliau? Oh ya, berarti langsung dibacakan saja nggak Ibu untuk yang Ibu Meta Sandi. Ya, saya adalah guru kelas 1 SD. Saya sudah melakukan pendekatan dengan setiap siswa-siswi. Ada beberapa anak selalu murung di kelas. Setelah saya selidiki, mereka menginginkan orang tuanya untuk lebih peduli dengan mereka, terutama anak yang selama ini dititipkan oleh orang terpercaya karena mereka bekerja di luar negeri atau broken home. Pendekatan seperti apa yang harus saya lakukan dan bagaimana batasan-batasan yang harus saya pahami sebagai guru untuk membantu permasalahan ini? Itu untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Meta Sandi. Pertanyaan yang kedua, saya persilakan untuk Bapak Giat, monggo. Halo Bapak Giat, selamat malam. Halo Bapak Giat. Oh, mungkin terpencet ya. Ya. Ibu, berarti kami kembali ke chat box untuk pertanyaan yang kedua. Ibu Herlina, selamat malam. Oh ya, berarti kami bacakan Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua di sini dari Ibu Herlina. Assalamualaikum Bu, saya Bulina dari Pontianak. Bagaimana cara pelibatan orang tua terkait parenting jika orang tua itu pasif? Tadi ada 2 pertanyaan, monggo untuk dijawab terlebih dahulu. Dipersilahkan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anteng. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya ya dari Bu Meta ya, pertanyaan pertama. Ini pernah juga saya alami Bu Meta, alhamdulillah ya. Masalah kita sama. Ini pernah saya alami awal juga ya, saya mutasi di sana. Saat itu lagi masa pandemi ya teman-teman ya, BDR. Nah ini juga ada salah satu murid saya yang nggak pernah ngumpulin tugas gitu kan. Saat saya telusuri, ternyata orang tuanya ayah ibu ya di sana ya. Apakah ini juga ayah ibu keduanya ya? Kalau orang tua saya anak muridnya kebetulan ayah dan ibunya. Dan mereka punya 4 saudara
ikut neneknya gitu kan ya. Nah, di pertama dilakukan karena sebelumnya tuh nggak ada yang berani telepon orang tuanya. Di sana yang saya lakukan pertama, Bu, karena saya paham juga ya, syukur-syukur loh, oh, mbahnya ini mau dititipin gitu kan ya. Jadi saya nggak menyalahkannya, namanya nenek ya, apalagi seorang nenek yang sudah berusia ya teman-teman ya, pasti untuk urusan apa ini belajar itu nggak mau tahu gitu kan ya, karena beliau pun juga udah fokus dengan kesehatannya. Jadi tetap Bu Meta yang saya libatkan yang pertama adalah ibunya. Saya telepon Bu ibunya di luar negeri, menjadi saat itu TKW di Malaysia. Nah, setelah terhubung, saya ajak ngomong, saya tunjukkan Bu persoalannya, bahwa anaknya itu nggak pernah ngirim tugas selama BDR gitu kan ya. Nah, terus juga ternyata saat itu memang meskipun juga saya minta untuk datang ke sekolah, si anak ini memang istilahnya itu kurang peduli gitu kan ya teman-teman ya. Ya Bu, besok saya tuh nggak ngirim lagi gitu kan. Nah, jadi di sana tetap Bu yang namanya hubungan atau tugas pertama dan utama ya, meskipun orang tuanya di luar negeri, itu yang saya libatkan adalah orang tuanya. Saya ajak ngomong Bu. Nah, setelah saya ngajak ngomong, saya tunjukkan permasalahannya, dan saya pun ajak orang tuanya berkomitmen, Bu. Saya ajak berkomitmen itu. Nah, saat itu juga, saat ada anaknya, saya ajak telepon juga, karena katanya juga orang tuanya itu jarang nelpon. Bayangkan itu ya, malahan teman-teman. Itu ditinggal sejak kecil, dia ke neneknya. Nah, jadi saya ajak bersepakat juga, ibunya yang ada di luar negeri. Nah, bahkan saat itu juga si anak ini ternyata belum punya yang namanya akta kelahiran. Padahal mau lulus SMP juga. Sampai kakaknya itu mau lulus SMP nggak punya akte. Diajak ngurus, dilempar-lempar aja. Saya nggak menyalahkan yang dilempari gitu kan ya. Tetap yang saya hubungi adalah orang tuanya. Itu sih Bu. Jadi tetap Bu bangun komunikasi ya. Apalagi di sini yang kena juga psikisnya anak ya Bu ya. Anak murung gitu kan, pengen orang tua. Nah, mungkin secara lahir orang tuanya nggak bisa hadir, tapi yakinlah dengan sering berkomunikasi ya teman-teman ya. Apalagi yang namanya kekuatan doa ya, kekuatan doa yang nggak pernah putus. Semoga nanti bisa menjadi solusi ya Bu ya, untuk anak ini yang murung. Nah, ini mungkin juga intensitas komunikasinya dengan orang tua mungkin juga masih kurang Bu. Jadi di sini kalau menurut saya ya Bu Meta ada Bu apa istilahnya itu kewenangan ya untuk ngajak komunikasi orang tuanya Bu. Bikin janjian Bu, minta kontaknya. Begitu sih Bu Meta. Ibu Meta, bagaimana? Apakah bisa open mic? Oh, yeah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Tadi untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Herlina. Tadi Ibu Herlina sempat membalas di chat box. Selamat malam Ibu Herlina. Berarti monggo Ibu langsung bisa dijawab untuk pertanyaan dari Ibu Herlina. Ya, terima kasih Bu Anteng. Ini kayaknya curhatan hampir semuanya ya Bu Herlina ya. Mau melibatkan orang tua dalam parenting, tapi orang tuanya pasif gitu kan ya Bu. Ini juga mungkin juga kita perlu refleksi Bu Herlina. Selama ini sudahkah kita melibatkan orang tua, begitu kan ya Bu ya? Atau memang dari sekolah yang selama ini merasa bisa ngatasi sendiri gitu kan? Nah, jadi Bu, kalau orang tuanya di sini pasif Bu, sering kita ajak komunikasi Bu. Nah, apalagi teman-teman sekarang saya yakin ya yang namanya WA Group itu udah punya. Nah, jadi teman-teman nge-share info, misal ya, sekarang lagi marak, misal gimana nih orang tua kita ajak diskusi Bu. Jadi di grup itu jangan hanya sekedar melempar tugas atau informasi kegiatan sekolah, misal anak-anak besok bawa ini, nanti bawa ini, enggak. Tapi kita ajak sharing Bu Herlina, orang tua. Nah, di sini juga Bu Herlina perlu Bu yang namanya yaitu pelibatan kepala sekolah juga Bu. Nah, jadi ketika karena teman-teman di sini yang kita harapkan sih juga nggak salah satu kelas ya, Bu Herlina ya. Tapi ini sudah jadi budaya, gitu kan ya. Kalau memang budaya itu masih lumayan tantangannya, yuk Bu Herlina digerakkan dulu minimal dari kelasnya Bu Herlina, gitu kan Bu. Ajak bangun kepedulian orang tua Bu, bahwa urusan mendidik ini nggak hanya urusan dari sekolah. Nah, mungkin awalnya mereka kaget Bu.
dan nggak Ibu Herlina juga harus tatak ketika mungkin ada Bu Herlina akan diprotes juga ya, dikasih kritik gitu, mohon maaf ya, dikasih kritik sama orang tua, misalkan ya Bu, karena juga Bu Herlina lagi proses menggiring orang tua dalam proses pemberdayaan mereka di ruang kelas. Itu sih Bu Herlina, bangun terus Bu kepedulian orang tuanya. Kuncinya tetap ya teman-teman, pendekatan dan komunikasi ini udah jadi mantra sih bagi saya, menurut saya teman-teman. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ternyata di chat box Ibu Herlina sudah menjawab bahwa speaker beliau bermasalah, jadi tidak bisa open mic seperti itu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Halo, Halo, dengan siapa Ibu? iya Bu Herlina. Terima kasih Bu Alfi. Pembelajarannya sangat luar biasa malam ini, bahwa permasalahan-permasalahan yang ada juga sama gitu ya. Ternyata kadang ortunya aktif di sosmed, tapi dia tidak peduli dengan anak-anaknya. Nah, kemarin ceritanya begini, Bu. Saya mengamati nih semangat anak itu kayak turun gitu ya. Terus akhirnya saya, nggak bisa nih dilanjut. Saya suruh mereka curhat di kertas gitu ya. Apa sih yang jadi masalah belajarnya? Ternyata banyak yang curhat, orang tuanya nggak pernah nanya. Terus ada yang takut kalau dimarah kayak gitu. Akhirnya walaupun saya bukan wali kelas, tapi saya masih terlibat di paguyuban yang lama karena saya kesiswaan. Saya akhirnya mulai nih ngetek ke ortu gitu ya. Bapak Ibu, mohon ditanya-tanya dong anaknya. Saya bilang, hari ini belajar apa, bisa dimotivasi. Saya bilang, mungkin boleh disemangati. Habis itu mereka lalu berterima kasih, terima kasih. Yang tadinya memang paguyuban itu sepi gitu ya. Akhirnya saya coba setiap malam tuh, anak-anak saya, ayo nak, sekarang waktunya belajar. Tugas-tugasnya ayo dong dikerjain gitu. Akhirnya saya suruh, coba Bapak Ibu ditanya dong anaknya, mungkin selama ini mereka merasa pingin diperhatikan. Nah, respon orang tua alhamdulillah baik gitu. Mungkin seperti itu yang baru bisa saya lakukan Bu Alfi. Tapi untuk ke kelas besar, untuk sebuah program yang parenting yang besar, belum pernah saya coba. Oke, luar biasa sekali Bu. Sebenarnya Ibu udah praktik baik juga ya Bu ya, pelibatan orang tua juga ya Bu ya. Udah ngena juga Bu tadi sebenarnya Bu. Jadi memang untuk melaksanakan, apalagi Bu tadi mengatakan program besar ya Bu ya. Nah, ini memang juga perlu Bu yang namanya pemanasan dulu, gitu kan Bu ya. Nah, kalau udah angat-angat gitu orang tuanya Bu. Nah, saat itu pepet lagi Bu untuk momen yang lebih. Itu sih Bu, terus aja Bu bangun komunikasinya luar biasa. Ibu sudah bangun ya, Bu Erlina udah bangun keterlibatan orang tua. Nah, udah kena juga kan Bu ya orang tuanya ya Bu Herlina ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Alfi. Pak Catur, waktu menunjukkan pukul 9, bagaimana masih bisa dilanjutkan? Karena masih ada pertanyaan di dalam chat box. Oke, Bu Alfi masih siap? Bagaimana Ibu? Oke. Monggo, silakan. Masih ada berapa pertanyaan lagi Bu Antang? Kalau di chat box masih ada 1, Bapak. Oke, nambah 1 dulu nggak apa-apa. Bawah ada lagi nggak? Oke, Ibu, silakan. ini saya pagi ya tadi. Oh, Ini nggih, saya monggo pagi ya. Bapak yang tadi raise hand. Oh, nggih, monggo. Nggih, Iya. monggo dipersilahkan Bapak. Ini saya punya permasalahan. Bisa nyebutin nama dan asal sekolahnya ya Pak? Oh iya, Gitu. iya. Iya. Nama saya Giat dari SD Negeri Rejosari, Kecamatan Kepil. Ini punya permasalahan bahwa ada satu anak kelas 6 itu yang
kebetulan anak tersebut pindahan dari Kalimantan. Dia masuk ke SD Rejosari di kelas 6. Nah itu baru masuk 3 minggu, kemudian dia nggak mau masuk, nggak mau masuk, alasannya nggak tahu, mungkin apa ya, minder dengan teman-teman, padahal sudah guru kelasnya sudah ngajak ke sana dengan teman-temannya, membujuk agar dia mau masuk. Tapi ternyata dia nggak mau masuk juga. Kemudian saya juga coba ke sana menemui orang tua dan anak-anaknya, bisa beri apa saran-saran, dan itu kan kalau nanti nggak sekolah kan ada dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang mau ke rumah gitu kan, itu juga nggak masuk. Padahal kan nanti kalau sampai apa itu di semester 2 juga nggak mau masuk, yang menjadi permasalahan nanti kan eh, jadi ada anak yang tidak lulus atau nilai kelulusan tidak 100%. Nah itu yang menjadi kendala saya, bagaimana cara membujuk agar anak tersebut mau bersekolah lagi. Padahal dia itu orang tuanya itu agak agak apa ya, agak kalah dengan anaknya atau gimana. Anaknya kebetulan udah pegang HP, diberi pegang HP, kalau pulsanya HP anu diisikan, nah itu mungkin eh, orang tuanya kalah dengan anaknya atau gimana. Nah itu mohon sarannya yang mungkin bisa saya sampaikan ke orang tua biar nanti hal tersebut bisa teratasi, Bu. Terima kasih. Monggo Ibu Alfi, langsung untuk diberi tanggapan. Terima kasih Bu Anteng. Pak Giat, lumayan ya Pak ya tantangannya ya Pak ya. Ada anak pindahan tapi dia nggak mau masuk kelas gitu Pak ya. Pak Giat juga udah luar biasa ya. Udah komunikasi juga dengan orang tuanya. Betul Pak Giat. Karena ini juga nggak PR sekolah aja ya Pak ya. Pasti karena ada hal yang melatar belakangi. Nah, kalau saya boleh tanya dulu nih Pak Giat. Si anak ini udah pernah ngomong belum Pak alasannya Pak? Kenapa dia nggak mau Mas? Tadi kan kata Pak Giat mungkin minder gitu ya. Kalau dari si anaknya Pak, mungkin saat diajak ngomong Pak. Iya, anaknya itu malah bilang gini, saya mau nggak naik aja, mau yang bersama dengan anu misalnya Yesa yang sekarang kelas 5 bisa besok bisa bersama dengan Yesa gitu. Berarti kan dia terus kepinginnya itu nggak mau masuk, mau kepengen di kelas 6-nya besok, pengen tinggal kelas maksudnya gitu. Itu kan jadi permasalahan, gimana itu nantinya, Bu? Oke, baik Pak. Jadi alasannya itu karena teman ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, oke. Nah, di sana jadi perlu nih Pak bangun konsep gitu Pak ya. Yang namanya anak kecil kan memang dia butuh tuntunan kita ya Pak ya sebagai orang dewasa. Nah, Iya. ini ditanyakan juga Pak, diajak ngobrol aja Pak si anak Pak. Nah, diajak ngomong dari hati ke hati gitu kan Pak ya. Termasuk juga temennya ini Pak. Nah, ini diajak ikut memotivasi biar si anak ini mau masuk kelas gitu kan Pak. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bapak ya saat ngomong dengan orang tuanya, mungkin orang tuanya kalah atau gimana. Nah, di sana juga perlu Pak yang namanya dibangun kesepakatan, gitu kan. Jadi kan apalagi Bapak udah tahu ternyata permasalahannya, gitu kan ya. Nah, jadi tugas selanjutnya akan cari solusinya. Nah, lalu coba deh Pak ditanyakan, kalau nggak naik kelas, jadi Bapak kayak coaching gitu Pak. Jadi diajak ngobrol aja Pak. Kalau nggak naik kelas, gimana nanti perasaanmu, gitu kan Pak. Terus apa sih, nak, kalau kamu di luar gitu, itu juga gimana? Apa kamu merasa nyaman nggak sih dengan pandangan teman-temanmu yang lain? Jadi diajak ngomong, Pak. Nah, kalau mungkin Pak Giat, karena ini juga yang pernah kami lakukan, Pak. Ketika mungkin dari sekolah sudah menggunakan berbagai jurus ya, Pak ya, belum bisa mengatasi gitu kan ya dari orang tua juga. Bapak bisa Pak minta bantuan kepada seperti misal nih Pak psikiater Pak. Nah psikiater kan bukan hanya tentang anak-anak yang memiliki permasalahan nakal atau bandel ya Pak ya.
Tapi Iya, anak-anak seperti itu mungkin Pak, kita juga masih minim ilmu dalam hal tersebut. Nah, sehingga kita butuh bantuan pihak yang lainnya gitu ya Pak. Terus juga yang iya. selalu saya sampaikan ke orang tua ini, kembali lagi sih Pak, karena begitu dahsyatnya doa orang tua gitu kan Pak. Nah, kalau kayak kemarin tuh karena orang tuanya tuh sering ngasih stempel misal memang anaknya susah Bu, memang anaknya bandel Bu, memang anaknya ini sudah diatur Bu gitu kan. Nah, ini selalu saya sampaikan, Bapak Ibu, yuk kita belajar, yuk belajar. Saya juga belajar jadi orang tua. Ini belajar dunia nyata ya. Saya juga punya anak, saya juga sangat belajar. Apalagi yang namanya ucapan ibu ya, ini adalah doa. Itu kita nggak bisa mengesampingkan hal itu juga, Pak. Jadi banyak ikhtiar ya, Pak, yang kita lakukan ya, Pak ya. Jadi itu secara ikhtiar lahir, Pak, mengurangi ya Bapak Ibu kata-kata yang buruk untuk anaknya gitu. Nah, terus tetap Pak, kalau saya sih juga pakai ikhtiar batin, Pak. Jadi Oh, misal saya ajak orang tuanya, misal Bapak Ibu anaknya juga tolong ya kalau sempat dikirimin Al-Fatihah gitu kan. Kalau mau berangkat sekolah itu diusap-usap pipinya kanan kiri disayang, karena itu juga akan bangun kedekatan Pak dengan si anak. Karena ya itu justru kadang-kadang yang kita kesampingkan itu justru luar biasa Pak, dahsyat itu daripada hanya sekadar ikhtiar fisik. Itu sih Pak Giat. Ya, terima kasih sekali, sangat membantu. Nanti akan coba lagi, mudah-mudahan bisa berhasil Ibu. Terima kasih atas saran. Ya, sami-sami Bapak. Ya, terima kasih Bu Alfi. Ini pertanyaan terakhir nggih, saya ambil dari chatbox dari beliau Ibu Erna, Ibu Erna Bunbun nggih. Assalamualaikum. Mohon maaf izin untuk membacakan nggih Bu. Assalamualaikum. Saya punya murid yang menurut saya tidak terurus Bu, padahal ibunya saya lihat di sosmed sangat wow. Apa yang barusan ya Ibu? Oh, beda nggih, Bu? Oh, nggih, beda. Sangat wow dandanannya. Pernah saya membantu seragamnya karena si anak kalau pakai seragam sangat lusuh dan seperti setiap hari tidak mandi. Tapi ibunya menolak, Bu, mau dibantu. Lalu bagaimana ya caranya agar si ibu anak tersebut sadar kalau anaknya tidak terurus dan lebih diperhatikan lagi lah anaknya. Seperti itu, Ibu. Monggo untuk langsung diberi jawaban dan tanggapan. Oke, terima kasih Bu Anteng. Oke, ini memang ya hampir sama tadi yang disampaikan oleh Bu Herlina ya, di medsos-medsos tadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi Bu Erna, ini kayaknya Bu Erna juga sekali-sekali perlu Bu, kalau Ibu aja yang ngomong gitu ya Bu ya, nggak lihat langsung, ini mungkin ibunya kurang kesentil. Nah, mungkin suatu saat Bu Erna bisa ngundang Bu, tapi nggak hanya si ibu ini Bu, biar Bu ini juga nggak terlalu merasa kita apa ya, kayaknya kita intimidasi gitu ya Bu ya. Tapi kita ajak rame-rame Bu, misal ada orang tua ya tadi Bu, misal saya ajak orang tuanya itu sakit datang outing kelas. Nah, terutama Bu Erna nih, diharapkan yang paling datang Bu, meskipun ibu-ibu yang lainnya juga diajak. Nah, dari sana semoga nanti akhirnya Bu Erna tuh bisa melihat sendiri nih perbandingannya anaknya dengan murid yang lain tuh gimana sih. Nah, gitu kan Bu ya, karena kadang-kadangnya memang si ibu ini perlu mengalami langsung, Bu. Kalau di sana kan Bu Erna sendiri yang melihatnya ya. Mungkin baginya si ibu ini anaknya tuh udah baik-baik aja kok gitu kan ya. Tapi ketika bersanding dengan teman-teman yang lain gitu kan ya. Anak ini dandanannya kayak nggak mandi, nggak terurus gitu kan. Jadi silakan Bu ditunjukkan secara langsung. Dan kalau saya nyenggolnya tuh biasanya saya senggol secara umum dulu, Bu. Gitu kan ya, agar juga nggak tersinggung si ibunya ini gitu kan Bu. Kalau memang kita senggol secara umum masih belum kena, nah itu biasanya saya pakai jurus yang namanya senggol langsung. Nah, tapi tetap ya namanya, jadi kita paparkan juga Bu, ternyata biar sekolah tuh anak itu termotivasi, anak itu nyaman dan aman di sekolah. Tentu anak-anak juga butuh yang namanya kebutuhan dasar. Seperti tadi ya Bu, apa yang saya sampaikan. Itu sih Bu Erna, yuk Bu diundang itu ibunya. Oke. Oh iya. Oh ya itu Ibu Erna memberikan respon. Katanya terima kasih pencerahannya Ibu sangat membantu sekali seperti itu dalam chat box ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya, penjelasannya. Saya ucapkan selamat datang Sugeng Rawo Bapak
Kadis Dikpora, Bapak Tono Prihatono. Selamat malam, Bapak. Malam Bu Anteng, Bisa. malam. Selamat malam. Oke, Oke, selamat malam, Bapak. Bapak, Malam. monggo kami beri kesempatan Bapak untuk memberikan motivasi kepada kami semua yang belajar di sini, yang berdiskusi di sini agar semakin semangat Bapak untuk mengikuti ngopi semalam di hari-hari berikutnya. Monggo Bapak, waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Antang dari KGBN. Narasumber malam ini Bu Alfi, luar biasa. Salam dari Wonosobo untuk Jombang, Bu Alfi. Terima kasih sekali. Jujur saya menyimak dari awal paparan sampai terakhir ini, pas tanya jawab, itu saya salut, itu semangatnya Bu Alfi menjelaskan bagus banget ya. Nadanya tuh nggak ada turun-turunnya ya. Itu saya apresiasi banget buat Bu Alfi. Semangatnya dari awal sampai ujung acara ini begitu luar biasa ya. Nggak, ibarat baterai itu nggak ada matinya itu. Itu menunjukkan hal yang luar biasa ya bagi seorang guru yang sangat begitu mencintai apa yang harus dilakukan dan memberikan yang terbaik buat peserta didiknya. Saya tadi menghitung ada 15 kali lebih Bu Alfi menggarisbawahi kata komunikasi menjadi kunci. Dan ya emang kuncinya komunikasi ya. Komunikasi antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, dan materi malam ini bagus banget Bu Alfi. Dan salam untuk teman-teman KGBN malam ini, baik yang di Wonosobo dan luar Wonosobo, terima kasih. Malam ini udah belajar bareng. Bu Anteng, terima kasih, moderator yang sabar. Dan sekali lagi Bu Alfi, terima kasih. Dan saya mengikuti, dan saya juga ikut belajar dari apa yang disampaikan Bu Alfi tadi, menyampaikan praktek-praktek baiknya. Cuma ada yang satu kelupaan kayaknya Bu Anteng. Tadi saya nunggu, kayaknya Bu Alfi sempat ngomong, mau liatin videonya yang praktek baik, yang kelas itu loh, yang menghias kelas. Boleh dong diputar, karena pasti teman-teman guru baik di Wonosobo maupun di luar Wonosobo selalu ingin membuat kelas-kelas yang berkonsep, yang membuat anak-anak betah. Tapi kata kuncinya satu, memang komunikasi yang baik dan semuanya dilakukan, dan insya Allah bisa terjalin apapun masalahnya ketika ada komunikasi yang positif. Tadi yang disampaikan Bu Alfi berkali-kali, itu menjadi kunci bagaimana melakukan kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua siswa. Sekali lagi terima kasih Mbak Bu Anteng dan Bu Alfi yang malam ini luar biasa. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih Bapak atas motivasi penguatan yang diberikan untuk kami semua di sini sehingga bertambah semangat. Monggo Bu Alfi, tadi karena saking asiknya berdiskusi ya, jadi ada yang lupa. Monggo untuk Bu Alfi untuk memutarkan video yang pastinya menginspirasi. Baik, terima kasih Pak Tono inspirasinya. Wah, luar biasa ya Bapak. Saya langsung gagal fokus Pak. Hari ini masih pakai baju resmi, masih pakai rencana. Wah, luar biasa ya. Sehat-sehat Bapak di sana. Dan masih sempat menyimak loh. Aduh, saya jadi Alhamdulillah sehat Bu Alfi, dan saya menyimak dari paparan pertama. Oke, terima kasih Bapak. Dan saya jujur, saya suka dengan semangatnya. Luar biasa, kerasa banget. Energinya kerasa sekali, dan itu modal yang luar biasa yang harus dimiliki oleh para guru semua. Terima kasih, sangat menginspirasi Bu Alfi. Matur nuwun sangat Bapak, penguatannya Bapak, karena juga ini salah satu cara ya Pak ya, biar kita gotong royong Pak untuk mewujudkan merdeka belajar. Oke, izin Pak Tono, Pak Anteng dan teman-teman ya, saya share screen, jangan lupa saya ini subscribe ya. Ikut lagi tuh Bu Alfi. Oke, izin saya share untuk tayangan videonya hasil kolaborasi saya ya teman-teman dengan orang tua. Ini dia. Silakan nanti bisa dilihat lagi ya di channel SDN Ngumpul teman-teman.
Oke, saya berbagi dulu. Untuk suaranya belum muncul ya, teman-teman ya. Oke. Bagian bawahnya udah diatur Bu Alfi, yang untuk Oh iya, share screen. semuanya masih saya mute ya. Oh ya kan, masih saya mute. Oke. Apalagi di sini. Nah, dari SDM Ngumpul. Kali ini kita akan mengikuti lomba kreativitas kelas yang diadakan oleh SKKD Kecamatan Jogoroto. Di sini saya sebagai guru di kelas 4. Nah, sebelum masuk kelas, ini ada sapaan. Welcome to kelas 4 dari SDM Ngumpul Kecamatan Jogoroto. Ada apa lagi di sini? Nah, dari di sini anak-anak dibiasakan ya kalau mau masuk kelas, sepatunya dilepas, dipasang rapi. Ini ada mading sederhana, tahukah kamu? Lalu di sebelah sini ini ada pernah aksi P5 yang sudah kita lakukan kemarin. Dan ini adalah hasil mewarnai anak-anak satu kelas bareng-bareng tentang wilayah Indonesia. Nah, sebelum masuk juga di sini ada apa nih? Ini adalah pilihan yang akan anak pilih sebelum masuk kelas. Mereka baris dan memilih pilihan. Yuk, ada apa lagi dalam kelas? Yuk, di depan pintu masuk ini adalah kisah kita. Ya, dan ini adalah pajangan dari keluarga kelas 4. Ini nama-nama saya beserta murid-murid saya. Keren Bu Alfi, keren. Mas Catur ini keren Mas Catur. Ini juga hasil dari kegiatan anak-anak melakukan luas satuan bangun. Lalu di sini juga materi bahasa Indonesia yaitu tentang arti kata. Papan tulisnya ayo belajar agar anak lebih semangat belajar. Di sini juga tebar ilmu karena papan tulis ini pun juga akan digunakan anak-anak untuk saling tebar ilmu bersama teman-teman. Lalu di sini ada kereta apa sih? Nah, kereta ini adalah materi tentang IPAS, yaitu saat ini materi kita tentang kerajaan, teman-teman. Ini juga adalah hasil karya anak-anak membuat peta konsep sederhana. Di sini ada bahasa Inggris. Nah, ini vocab bahasa Inggris. Di sini ada Asmaul Husna. Ini catatan harapan saya. Lalu ada apa aja? Di sini ada jadwal pelajaran. Ada kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Ada zona kehadiran. Jadi nanti yang masuk atau enggak anak akan memilih di antara 3 stick ini, sakit, izin, atau alfa. Ini adalah jadwal piket. Lalu di sini ada pengurus kelas, nanti silakan dibuka. Nah, ini adalah pajangan hasil karya anak-anak. Ini saat kegiatan proyek P5 kemarin mereka pengoptimalan sampah plastik. Ini di deretan jendela ini juga hasil karya anak-anak. Di atas pun kalau kita lihat, nah di sana ada banyak tokoh-tokoh. Nah ini juga masuk di pelajaran IPS. Mereka mengenal tokoh-tokoh, mereka menggunakan tokoh-tokoh tersebut. Di jemuran ini banyak sekali Asmaul Husna lengkap 99. Yuk kita lihat yang di belakang ada apa aja. Nah di sini ini adalah kumpulan dari portofolio anak-anak. Ini ada ID card mereka. Ini adalah jemurannya keren. cita-cita mereka. Ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi guru, ustazah. Nah ini profil anak. Lalu di sini ada pelajaran mula keagamaan tentang profil dari surat Qori'ah. Ini juga matematika hasil karya anak-anak. Nah agar anak-anak terbiasa tertib, juga saya ajak mereka untuk menempatkan alat kebersihan di belakang. Lalu di belakang sini materi bahasa Jawa. Nah, panggonan wisata yang Jombang. Jadi dari sini mereka akan bermain labirin. Nah, ini juga hasil karya anak-anak. Ini materi bahasa Indonesia tentang kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya, 6 kata tanya. Ini mereka membuatnya dalam kalimat-kalimat. Nah, saat ini anak-anak juga belajar nih di sini rupa mereka belajar membuat cerita bergambar. Nah, ini peta konsep, ini materi Pancasila, pendidikan Pancasila ya.
IPAS. Nah, mereka juga belajar tentang wisata di daerah setempat. Dan ini adalah pajangan dari hasil karya anak-anak membuat bangun datar. Mereka menentukan berapa sisi dan berapa sudutnya. Nah, ini adalah ruangan dari sudut baca kita. Ini EcoBrick yang dulu anak-anak gunakan. Sekarang bisa kita gunakan nih untuk pagarnya. Nah, di sini juga anak-anak bisa belajar membaca banyak buku cerita dengan mereka memilih. Mereka bisa duduk. Nah, di sini juga ada permainan gapon. Di sini anak belajar pembagian. Teman-temannya pun masuk. Nah, setelah mereka baca, mereka akan menuliskannya di papan ini, papan baca ilmu. Nah, ini ada sudut baca kita. Di sini ada jargon-jargon kita ya. Di dinding-dinding juga banyak karya anak-anak. Nah, ini adalah pohon refleksi. Ini kita gunakan ketika kita merefleksikan pembelajaran dan kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Nah, di sini nih ada apa yang menarik nih. Di sudut baca kita, di sini juga banyak tumpukan. Ini adalah hasil pop-up book yang dibuat oleh anak-anak. Nah, ini jadi bisa jadi media baca yang seru dan menyenangkan, apalagi ini langsung dibuat oleh anak-anak. Nah, lalu ada apa lagi? Di sini banyak sekali pajangan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, lalu yang terakhir adalah di dekat meja saya di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Hasil anak-anak. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga menginspirasi, terus semangat menumbuhkan ekosistem yang menguatkan implementasi Merdeka Belajar. Hah? Di Itu Pak Tono, request dari Pak Tono ya. Dan juga memang saya tadi di awal ya menyampaikan mau spirit hasil kolaborasi Pak, itu juga bersama orang tua Pak, saya libatkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Masya Allah luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi ya bagi Bapak Ibu guru peserta ngopi semalam ya pada diskusi malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya untuk menutup acara belajar diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan sedikit membacakan tentang review dari materi yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Alfi Lailatin. Yang pertama adalah tentang Tri Sentra Pendidikan yang terdiri dari satu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Dan begitu juga di sini tadi disampaikan bahwa pentingnya membangun kolaborasi. Yang utamanya adalah berkomunikasi, komunikasi, dan pendekatan terhadap orang tua yang menjadi salah satu tombak dalam kegiatan di sekolah yang untuk memajukan program sekolah sebagai kolaborator. Dan berikutnya adalah hal yang perlu disampaikan atau hal yang perlu diketahui oleh orang tua atau wali murid adalah mengenai tujuan dan misi tentang program sekolah dan bagaimana cara untuk diajak berkomitmen untuk memajukan dan mensukseskan kegiatan atau program sekolah. Ketika permasalahan muncul, maka sangat perlu dilakukan refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, kunci dari segala kegiatan diskusi pada malam hari ini, apa yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Alfi Lailatin adalah komunikasi dan pendekatan. Ya, demikian Bapak Ibu. Dan sebelum acara pada malam hari ini, kegiatan pada malam hari ini kita tutup, monggo untuk Ibu Alfi Lailatin untuk memberikan closing statement ya Ibu. Apalah kata-kata yang mengesankan buat kami semua di sini. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Anteng, terima kasih luar biasa teman-teman di sini ya, sampai hampir setengah 10 malam loh. Justru saya sangat terinspirasi. Saya udah japri tuh sama adminnya. Luar biasa banget sih gimana caranya bisa komitmen, bisa istiqomah ya. Semoga Bu Istiqomah juga hadir ya Pak Catur untuk event selanjutnya. Saya justru banyak belajar Bu Anteng di sini dari teman-teman, luar biasa.
Satu sih teman-teman, jaga terus ya, rawat terus komunitas seperti ini teman-teman ya, bangun percakapan yang saling belajar dan membelajarkan. Untuk apa teman-teman? Untuk saling menguatkan kita. Karena apa? Yang di luar sana itu pasti angin menyapa. Tapi yakinlah, tetap ya saya pinjam dari Ki Hajar Dewantoro, menjadi guru itu harus bandel, kandel, ngendel, kandel. Itu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kata Cak Nun, tugas kita adalah gimana caranya kita agar murid kita menjadi profesor pada bidangnya masing-masing. Dengan keunikannya, dengan kodrat alam Tuhan yang udah dititipkan ke anak. Dan itu nggak tugas teman-teman sendirian. Libatkan orang tua, libatkan, belum terlambat. Yuk teman-teman, kita gotong royong ya, kita pepet terus orang tua. Terima kasih, panjang umur perjuangan. Saya tunggu kegilaan teman-teman ya. Berbagi di medsos juga, jangan lupa. Terima kasih Bu Anteng. Terima kasih Bu Alfi Lailatin. Alhamdulillah, semoga dari belajar malam ini kita semua dimampukan untuk menerapkan dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari malam hari ini. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu, saya selaku moderator apabila pada malam hari ini melakukan atau ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari saya diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak Catur. Monggo Bapak. Oke, kembalikan ke Bu Juju aja, saya operator aja deh. Bu Oke, Juju, Ibu monggo. Juju. Saya kembalikan ke Ibu Juju, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Anteng. Luar biasa malam hari ini semangatnya. Bu Alfi, terima kasih juga malam hari ini sudah berbagi di Wonosobo. Sayang, terima kasih Bu Juju udah diajak belajar di sini. Ya. Lain kali geret lagi ke sini ya Bu. Kalau nggak mau berarti dipaksa. Ya, oke, selamat malam Bu Alfi. Terima kasih sekali lagi, ilmunya luar biasa. Besok kayaknya semua langsung praktek Bu. Amin, amin. Amin yang paling serius Bu, Jadi, pokoknya. ya, ditunggu di medsosnya ya Bu, di medsos masing-masing. Semoga semuanya bisa melaksanakan yang tadi Bu Alfi sudah berbagi dan kita berbagi praktik baik, Bu Alfi berbagi praktik baik dengan kita. Semoga besok langsung ATP. Baik Pak Tono, terima kasih juga. Masya Allah luar biasa malam hari ini memberi semangat pada kami semua, Pak Tono, Pak Muhtarom. Terima kasih sekali lagi, Masya Allah, dan kehadiran Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo juga jajarannya itu membuat kami semangat, apalagi Bu Alfi yang sudah jauh-jauh dari Jombang ke sini disambut sama Pak Kepala Dinas, luar biasa ya Bu Alfi. Iya, keren sekali. Insya Allah besok bisa lagi ya Bu Alfi. Insya Allah. Masih menantikan ilmunya yang baru di Wonosobo. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya cukup malam hari ini sudah pukul 21.31. Sepertinya di Jombang juga sudah malam sekali. Selamat beristirahat Bu Alfi, Bu Anteng, terima kasih sekali dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf banyak kesalahan, kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan sampai jumpa lagi di Ngopi Semalam untuk edisi selanjutnya pastinya setiap hari Selasa malam Rabu ya. Namanya juga Ngopi Semalam kan, nggak mungkin malam Senin. Gitu. Oke, dan ini luar biasa karena sekarang kita udah ngopi semalam untuk edisi yang ke-112 dan kita jumpa lagi untuk ngopi semalam untuk edisi yang ke-113 dan pastinya dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo bekerja sama dengan Kominfo, Disdikpora, kemudian dari SLCC PGRI. Selamat malam, selamat istirahat dan saya izin untuk end ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk gosok gigi, cuci kaki, cuci tangan dan Sleeping Beauty. Terima kasih Pak Catur. Ya, sama-sama. Saya izin untuk mengantarkan Bu Alfi sampai terminal. Kayaknya capungnya udah siap di Capung Air-nya. Bukan Merpati Air, tapi Capung Air gitu. Baik. Oleh-olehnya menyusul ya Bu Alfi. Oke. Okay. Ya, habis nggak ada bandara di Wonosobo, Bu. Jadi pakai capung naiknya. Oke, siap. Sehat-sehat semua teman-teman. Ya, hati-hati sampai kamarnya masing-masing.